Assalamualaikum sahabat semuanya, semoga hari ini menjadi hari yang baik untuk kalian. Kali ini saya akan menceritakan kisah seorang pemuda ahli bela diri yang kembali hidup di 26 tahun yang lalu. Mari kita simak ceritanya. Di awal cerita, terjadi peperangan besar, pembantaian dan kekerasan merajalela. Terlihat seorang pemuda dan seorang kakek tua memenangkan perang besar tersebut. Si kakek meyakinkan kepada pemuda atas kematian musuhnya itu. Kemudian pemuda itu menunjukkan musuh yang sudah ditebas kepalanya. Kurang lebih si kakek bisa bertahan hidup 8 menit lagi setelah memenangkan perang. Dan pemuda itu berjanji akan menemani si kakek sampai akhir hayatnya. Mereka pun berbincang hangat menemani kepergian si kakek. Tidak disangka secara tiba-tiba, musuh yang awalnya dianggap sudah musnah semuanya ternyata ada yang tersisa satu, dan langsung melemparkan jarum rambut kerbau yang beracun, tepat ke jantung pemuda itu. Seketika pemuda itu mengerang kesakitan, sambil memegang dada, pemuda itu bertanya-tanya kenapa dia belum mati. Sementara itu si kakek sudah tidak berdaya, dia tidak sanggup untuk menolong pemuda tersebut, hingga akhirnya si kakek meninggal duluan. Sebelum meninggal ia sempat meminta maaf kepada pemuda itu, dan berjanji akan bertemu lagi di surga. Pemuda itu mengerang kesakitan yang sangat parah. Dengan penuh penyesalan pemuda itu berkata di dalam hatinya, "Sial, bagaimanapun aku akan mati, bahkan hingga penghujung kenapa aku harus menerima takdir seperti ini." Kemudian mengingat kejadian 26 tahun yang lalu, di mana klanku, yaitu klan Green Mountain dihancurkan, ayahku meninggal setelah bertarung dengan penjahat, bahkan adikku mati di usia muda, klanku dihancurkan, dan aku ditinggal sendirian di bawah, The Heavens, dari distrik pusat, tanpa ada yang bisa menjadi sandaranku. Pada akhirnya, aku pergi ke faksi non-ortodoks dan memanjat rank dengan segala usaha untuk jadi pemimpin. Seputus asa itu aku bertarung untuk bisa bertahan hidup. Pada saat ia menyesal dengan apa yang ia alami, pada saat di penghujung hayatnya, tak diduga ia tersadar sembari mendengar perkataan seseorang yang sedang ritual. Ketika ia membuka mata, ia melihat seorang pendeta agung yang tidak asing dalam hidupnya. Ia sangat keheranan, entah ini mimpi atau halusinasi. Ketika ia sedang melamun, ada seorang anak mencolek dirinya sembari berkata, "Ini adalah ritual leluhur, apa yang sedang kau lakukan? Cepat duduk, ayah sedang memperhatikan." Seketika pemuda itu menoleh, ia kaget bukan kepalang, ternyata orang yang mencolek itu tidak lain adalah Jipyon, adik kandungnya sendiri. Tanpa basa-basi pemuda itu langsung merangkul adiknya. Ia masih belum menyadari semua ini. Dengan keheranan ia berkata dalam hatinya, "Jipyon, bagaimana adikku, yang meninggal lebih dari 20 tahun lalu ada di sini?" Tiba-tiba terdengar suara yang tidak asing memanggil namanya, "Hojong." Pemuda yang bernama Hoyong itu pun segera melihat orang yang memanggilnya. Sungguh sulit dipercaya ternyata orang itu ialah ayahnya sendiri. Hoyong dengan penuh kerinduan dia pun berlari mendekat kepada ayahnya, bermaksud untuk melepas rasa rindu terhadap ayahnya dengan merangkulnya. Akan tetapi ketika ia mau merangkul, tangannya ditangkap oleh sang ayah. Sang ayah pun sangat marah dengan kejadian ini, dan berkata, "Kau sudah membuat keributan saat ritual, apa kau sudah gila? Aku akan meminta penjelasanmu nanti. Pergilah ke rumah leluhur dan sesali perbuatanmu kepada para leluhur selama 3 hari." Entah apa yang dirasa Hoyong, ia sungguh belum menyangka, bahkan ia berkata dalam hatinya, "Apa aku sungguh masih hidup?" Lalu ia melihat ke telapak tangannya, lanjut berkata, "Bekas lukaku, kepalanku, dan bahkan luka dari jarum rambut kerbau itu menghilang." Dan pada saat ini ia tersadar, bahwa ini adalah masa lalunya, yang selalu ia rindukan. Ia sudah yakin bahwa ia sudah kembali ke klan Green Mountain Yeon. Singkat cerita, Hojong diantar oleh 2 prajurit ke rumah leluhur, untuk menjalani hukuman atas keributan yang diperbuatnya tadi. Setelah masuk ke dalam, Hojong bersandar ke dinding, dan mengingat akan ketegasan ayahnya. Di sela-sela mengingat ayahnya, Hojong kepikiran, kenapa ia bisa kembali ke masa lalu. Di sisi lain ia merasa senang bisa berkumpul dengan keluarga. Tapi di sisi lain, ini juga akan menjadi masalah di masa mendatang. Dan pada saat ia melamun memikirkan kejadian itu, spontanitas ia langsung bangun, lantas mengingat usianya saat ini. Ia berkata, "Berapa usiaku saat ini? 18 atau 19. Lanjut berkata dalam hatinya, dilihat dari cuacanya, tampaknya ini sedang musim gugur. Dari penampilan ayah dan Jipyong, ini tampaknya sekitar 26 tahun di masa lalu. Ia langsung teringat kejadian 26 tahun yang lalu, tepatnya saat pembantaian klan mereka.
lalu ia marah dan memukul lantai seraya berkata, "Sial, kurang dari 1,5 tahun klan Green Mountain Yeon akan dihancurkan." Lantas ia bergegas bangun dan bertekad untuk tidak berleha-leha dalam berlatih. Akan tetapi, ketika ia mau keluar dari rumah leluhur, tak diduga adiknya sudah ada di depan pintu. Kemudian adiknya bertanya kepada kakaknya, apakah dirinya akan pergi ke suatu tempat, dan pada saat melihat kakaknya tidak bisa menjawab pertanyaannya itu, adiknya pun berkata kembali, bukankah seharusnya Ho Jong tetap berada di tempat tersebut selama 3 hari? Ho Yong pun membenarkan hal tersebut, kemudian dia balik bertanya, kenapa adiknya tersebut berada di tempat itu? Adiknya pun langsung mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya, sambil berkata, aku tahu ini adalah hukuman, tapi aku mencemaskanmu karena kau hanya akan minum air selama 3 hari. Lalu adiknya menunjukkan 3 buah nasi kepal. Melihat perlakuan adiknya, Ho Yong tak kuasa menerima kenyataan, kalau di waktu setelah 1,5 tahun adiknya tersebut akan mati dengan cara mengenaskan. Pada saat ia sedang mengenang peristiwa tersebut, secara diam-diam adiknya itu memberikan nasi kepal yang ia bawa. Ho Yong langsung teringat ketika ayahnya yang menjadi ketua klan, tewas secara mengenaskan, bersama seluruh bawahan dari klan itu. Seketika itu raut muka Ho Yong berubah drastis. Sambil memeluk adiknya, Ho Yong bertekad untuk mempersiapkannya dengan baik, dan bertekad untuk menghentikan kejadian itu di waktu yang akan mendatang, dan berjanji akan membatai para musuh yang akan menghancurkan klannya. 3 hari berlalu, Ho Jong sudah menyelesaikan hukuman dari sang ayah. Kemudian ia pergi ke tempat kediaman kepala keluarga, bermaksud menemui ayahnya tersebut. Sesampainya di kediaman kepala keluarga, terlihat 2 pelayan langsung memberi salam hormat kepada Tuan Muda Ho Jong, dan pada saat Ho Jong tepat di depan pintu kamar, ada 2 penjaga yang juga memberi salam hormat kepadanya, dan bertanya maksud kedatangan beliau. Ho Jong pun menjawab, ia bermaksud menemui ayahnya. Kemudian salah satu dari penjaga itu bertanya kepada Ho Jong, apakah kepala keluarga memanggil Anda secara pribadi? Jawab Ho Jong, tidak. Lalu ia menerobos ke hadapan penjaga, melihat Tuan Muda Ho Jong dengan keke ingin masuk, salah satu penjaga itu langsung menghadangnya, seraya berkata, Anda tidak bisa masuk Tuan Muda, kalau tidak ada panggilan khusus. Di sana Ho Jong memaksa dengan alasan, ia sedang buru-buru. Akan tetapi penjaga tidak mengizinkan, karena ini perintah dari kepala untuk tidak memasukkan sembarang orang. Mendengar alasan itu, Ho Jong pun tersadar bahwa itu sudah menjadi tugas bawahan yang harus dipatuhi. Ia pun mengurungkan niatnya untuk masuk, lalu ia mengamanatkan pesan untuk disampaikan kepada kepala keluarga, bahwasanya dia ingin mempelajari teknik True Azure Silat. Para penjaga itu kaget atas pesan yang ingin ia sampaikan, dan Ho Jong pun langsung meninggalkan tempat itu, sambil bergumam dan beroptimis untuk mendapatkan teknik itu. Di sisi lain, para penjaga tidak percaya kepada Ho Jong yang ingin mempelajari salah satu dari 5 dasar seni bela diri klan Yeon, yaitu teknik True Azure Silat, dan mereka berasumsi bahwa Ho Jong berhasil menguasai teknik Flying Swallow yang merupakan tingkatan sebelum True Azure Silat. Akan tetapi kalau adiknya yaitu Ji Pyeon yang ingin mempelajarinya itu mungkin saja. Di masa lalu, Ho Jong membenci Ji Pyeon, karena bakat Ji Pyeon belum pernah ada sebelumnya. Dia sangat hebat, sampai kepala keluarga sesekali bicara mengenai Ji Pyeon, jadi Ho Jong memperlakukan adiknya seolah dia tidak pernah ada. Sambil berbincang Ji Pyeon dan Ho Jong meninggalkan rumah kepala keluarga, terlihat Ji Pyeon mengkhawatirkan kakaknya, dan bermaksud membawanya ke rumah makan Sunny Kitchen, karena ia tahu bahwasanya ketika kakaknya dihukum ia tidak makan dan hanya meminum air. Seketika Ho Jong langsung menatap ke arah Ji Pyeon seraya menyebut namanya, dan ia meminta maaf atas perlakuannya selama ini. Ia juga mengakui bahwa ia keparat yang tak berguna, karena tidak mendukung perkembangan adiknya itu. Ia terlalu berpikir sempit dan mementingkan harga dirinya. Ia juga berjanji, semua itu tidak akan pernah terjadi lagi. Ji Pyeon sangat kaget mendengar permintaan maaf dari kakaknya. Dengan mata berkaca-kaca ia berkata dalam hatinya, kakak, sudah berubah, dia tidak membeciku lagi. Lalu ia pun menangis bahagia mendengar permintaan maaf itu.
Singkat cerita mereka sudah berada di resto Sunny Kitchen, sambil menyantap makanan mereka pun mengobrol. "Ki Flying Swallow-mu jadi jauh lebih hidup," ucap Jipyeon. Ho Jong balik bertanya, "Kenapa kau tahu?" Jipyeon mengetahui itu hanya dari cara berjalan kakaknya, kemudian Ho Jong menjelaskan. Ia berkata, "Selama 3 hari di rumah leluhur, aku melatih metode Flying Swallow. Itu rencana yang berbahaya, pembuluh darah, meridian, dantian, tulang, bahkan tubuhku juga beregresi. Itu karena aku harus memaksa keluar ki bawaan dari tubuhku." Dengan usaha keras akhirnya Ho Jong dapat dengan cepat membangkitkan ki dari tubuhnya secara singkat, dan semua itu bukanlah hal yang mudah. Mendengar penjelasan kakaknya, Jipyeon berbicara dalam hatinya, "Metode Flying Swallow kakak harusnya ada di 7 stars." Jipyeon langsung kaget berarti kakaknya sudah menguasai Flying Swallow. Ho Jong pun membenarkan itu, dan Jipyeon pun langsung memberi selamat atas pencapaian tersebut. Sambil menatap Jipyeon, Ho Jong sangat mengapresiasi kepada adiknya. Ia bisa melihat perubahan kecil dalam tubuhnya hanya karena melihatnya cara berjalannya saja. Kepekaannya memang luar biasa. Tiba-tiba Jipyeon melihat ke arah belakang, ia merasakan kedatangan beberapa orang. Begitu juga Ho Jong, ia juga merasakan, bahkan dirinya lebih detail, hanya saja ia tidak mengatakan kepada Jipyeon. Jipyeon pun langsung berdiri dari tempat duduknya, ia bermaksud untuk menyapa mereka. Ketika ia melangkah tak sengaja ia bertabrakan dengan seseorang. Dengan sangat kejam orang itu menatap Jipyeon dengan tatapan tajam, kemudian Jipyeon meminta maaf kepada orang tersebut, akan tetapi orang tersebut menghiraukan permintaan maaf dari Jipyeon. Terlihat Jipyeon bertegur sapa dengan temannya, dan yang satunya lagi sedang mempromosikan pemandangan yang bagus kepada nona muda Nambung. Dengan sangat angkuh, nona muda Nambung, yang bernama Sangwa itu, mengatakan bahwa pemandangannya biasa saja. Ketika orang itu menawarkan beberapa menu makanan kepada nona muda, tiba-tiba Jipyeon menyapanya, dengan maksud ingin mengenalkan kakaknya kepada mereka. Ho Jong pun segera berdiri dan langsung memberi salam perkenalan kepada teman Jipyeon. Orang itu langsung memberi salam, dan juga memperkenalkan dirinya. Ia berkata, "Aku Lee Jung Hak dari keluarga An Hui Lee." Nona Sangwa memotong pembicaraan mereka, dengan nada marah ia berkata, "Apa kamu membawaku ke sini hanya karena pemandangan?" Terlihat Jang Hyuk dengan gugup menimbali ucapan Sangwa. Ia berkata, "Ah, tentu saja tidak nona." Lalu ia segera memerintah Yang Wo untuk membawakan makanan terbaik di rumah makan tersebut. Singkat cerita makanan sudah dihidangkan tepat di depan Sangwa. Dengan sangat marah dicampur rasa sombong sedikit, Sangwa berkata, "Kamu sebut itu makanan?" Di sisi lain Jipyeon meminta maaf kepada Ho Jong. Melihat kegaduhan ini ia malu, tak seharusnya ia membawa kakaknya ke sini. Ho Jong pun menghibur adiknya, ia mengalihkan pembicaraan, dan meminta adiknya untuk mentraktirnya minum, karena ia telah berhasil dengan metode Flying Swallow. Mendengar permintaan kakaknya Jipyeon sangat gembira dan mengiyakan kemauan kakaknya tersebut. Singkat cerita, ketika mereka berdua sedang menikmati minuman, tiba-tiba terdengar nona Sangwa berteriak marah-marah kepada salah satu pelayan resto. Kemudian Yang Hyuk mencoba menenangkan nona Sangwa, dengan terbata-bata, ia berkata, "Nona, tolong tenanglah. Orang-orang melihat kita." Sangwa yang sombong itu menghiraukan perkataan Yang Hyuk, dan mengatain kalau orang yang di sana itu semuanya adalah serangga, sembari menatap ke tempat Ho Jong. Mendengar omongan itu, seketika Jipyeon langsung membalikan badannya, dan menatap Sangwa dengan tatapan tajam. Yang Hyuk mencoba meredam Sangwe, dan berkata bahwa mereka adalah anak dari klan Green Mountain Yeon yang bermartabat, yang merupakan bagian dari 7 klan agung, sama sepertimu, ucapnya kepada Sangwe. Dengan angkuhnya Sangwa membalas perkataan Yang Hyuk, sejak kapan klan Namgung mengakui klan Yeon sebagai salah satu dari 7 klan agung, sembari merendahkan klan Yeon. Terlihat Ho Jong sedikit geram mendengar perkataan Sangwa, dan ketika Ho Jong bergumam dalam hatinya, tiba-tiba ia terkejut, melihat adiknya langsung berdiri, sambil mengeluarkan tenaga dalam. Karena merasa dihina Jipyeon berteriak kepada Sangwa, "Bukankah menurutmu kau keterlaluan, bahasa yang kasar, dan hinaan berlebihan, apakah itu ajaran klan Namgung?" Mendengar teriakan itu Sangwa melihat ke arah Jipyeon, dan langsung tertawa sambil berkata dengan nada yang meremehkan, "Pikirmu kamu orang spesial, hanya karena orang-orang memuliakanmu sebagai satu dari 7 klan besar." Ia tertawa sambil memegang perutnya. Merasa diremehkan Jipyeon balik memojokkan, dan berkata bahwa Sangwa tidak dididik dengan benar oleh klannya.
Spontanitas Sangwa tidak terima dengan perkataan Jipyong, ia langsung memukul meja sampai-sampai meja itu terbagi menjadi dua. Karena merasa ditantang, Sangwa langsung mengancam akan menebasnya. Mendengar ancaman Sangwa, Ho Jong langsung bangun dan menerima tantangan itu, dan berkata kepada Jipyong, kalau kamu nanti bertemu orang seperti mereka, jangan lagi membuang-buang waktumu. Tidak masalah, meluruskan orang seperti mereka setelah menghajarnya dulu. Apa? Katamu meluruskan aku, ucap Sangwa kepada Ho Jong. Kemudian ia menyuruh Jung Hak untuk memaksa mereka berlutut di depannya sekarang juga. Mendengar perintah itu Jung Hak kebingungan ia harus bagaimana, dan pada saat itu juga Jung Hak langsung ditampar oleh Sangwa, dan mengancamnya, jika tidak nurut maka keluarga Li akan diusir dari wilayah Anhui. Dengan terpaksa Jung Hak pun menuruti perintah Sangwa, ia langsung bergegas mendekati Ho Jong lantas menyuruhnya untuk segera berlutut kepada Nona Sangwa. Bukannya berlutut, Ho Jong malah memegang kepala Jung Hak, sembari menatapnya dengan tatapan marah. Tanpa basa-basi Ho Jong langsung menyerang Jung Hak dengan cepat hingga ia terpental dan membuatnya kesakitan bahkan sampai muntah. Melihat kejadian anak buahnya disakiti, Sangwa pun kesal dan langsung balas menyerang Ho Jong. Sementara itu Ho Jong bersiap dengan kuda-kudanya. Sangwa yang melihat hal itu, ia mengejek kepada Ho Jong. Karena berani-beraninya akan menahan teknik Heavenly Wind Palm miliknya dengan tangan kosong, Sangwa langsung melayangkan telapak tangannya. Namun di sana Ho Jong menggerakkan tangannya dengan cepat, di mana tiba-tiba saja aura Qi menyebar dengan cepat ke tangan Sangwa, serta kemudian tangannya digenggam begitu saja. Sangwa tidak menyangka Qi Clear Ski-nya dipatahkan dengan mudah oleh Ho Jong. Pada saat ia berkata, tanpa basa-basi Ho Jong langsung mematahkan kakinya. Sontak hal itu membuat Sangwa berteriak kesakitan, dan refleks membuatnya mundur dan takut kepada Ho Jong. Akan tetapi Ho Jong terus memberikan luka terhadapnya, di mana ia tidak hanya memberikan luka fisik, melainkan ia akan terus menyerang, dan menghancurkan segalanya. Karena itulah pedoman dari Black Emperor. Sangwa yang diperlakukan kejam oleh Ho Jong, ia tentu saja memerintahnya untuk pergi dan jangan mendekat, bahkan dirinya meneriaki Ho Jong, karena ia mengutuk Ho Jong dan keluarganya, di mana dengan kesombongannya berkata, jika klan Green Mountain Yeon akan dimusnahkan oleh klannya. Mendengar kata-kata itu Ho Jong terpancing, di mana dengan tatapan serius ia mendekatinya, seraya berkata, mau bagaimana caramu melakukan itu? Kutanya padamu, mau bagaimana kamu memusnahkan klan milikku? Dengan sombongnya Sangwa berkata kepada Ho Jong, aku anggota klan Namgung. Kamu yang sudah membuatku, nanti kamu akan menyesal. Tiba-tiba Ho Jong menendang kursi hingga patah, dan mengambil patahan kursi itu. Tanpa ampun Ho Jong langsung mendekat dan Ho Jong menyerangnya, sambil berkata ini menjadi alasan tambahan untuk membumikanmu, dengan begitu, klan Namgung tidak akan mengetahui apa-apa kan. Tatapan tajam itu membuat Sangwa sangat ketakutan. Sementara itu Ho Jong menyerangnya, jeritan pun terdengar dengan kerasa. Beberapa hari berlalu, setelah kejadian di resto itu, terlihat dua penjaga dengan sigap menjaga ruangan klan Yeon, di mana di dalam ruangan itu, kepala keluarga memanggil Ho Jong dan Jipyong untuk menanyakan tentang kejadian di resto itu. Ho Jong mencoba menjelaskan bahwasanya itu hanya pertarungan timbal balik, karena mereka telah mengejeknya secara brutal. Akan tetapi kepala keluarga menyangkal penjelasan itu karena ia tidak bermaksud menanyakan hal itu. Ia bertanya, kenapa wajah putra klan Li hancur, lalu tangan dan kaki putra Namgung patah? Kudengar luka internal dan eksternalnya cukup parah, kemungkinan dia memerlukan waktu setidaknya setengah tahun untuk kembali pulih. Dengan tenang Ho Jong menjawab pertanyaan ayahnya tersebut. Ia berkata, mereka jelas-jelas menunjukkan niat membunuh sambil membuat kita harus memohon pada mereka. Ayahnya mendengar itu lalu bertanya, kenapa kau tidak meninggalkan wilayah itu? Karena seberapa besar masalah yang akan ditimbulkan jika kedua anak dari kedua klan tersebut terluka sampai terjadi pertumpahan darah. Namun Ho Jong balik bertanya kepada ayahnya, apakah kita benar-benar salah satu dari 7 klan besar?
Sontak pertanyaan itu membuat ayahnya terkejut, karena apa yang sebenarnya yang ingin Ho Jong katakan. Kemudian Ho Jong menjelaskan, karena sikap nona muda dari klan Namgung, kelihatannya tidak mengakui kita sebagai salah satu dari 7 klan besar. Seketika hal itu membuat raut muka ayahnya menjadi serius. Singkat cerita Ho Jong pun keluar dari tempat itu, namun ia masih bertanya-tanya tentang perkataan ayahnya, walaupun kita dihina sedemikian rupa harusnya tidak melakukan apapun, dan ia berpikir bahwa bertindak dengan sangat brutal bukanlah jalan ortodoks. Sedangkan jalan ortodoks merupakan jalan dari klan Yeon, dan kehendak ayahku. Sedangkan bagi Ho Jong, ia sudah terbiasa dengan jalan faksi unortodoks, karena ia pernah hidup sebagai Black Emperor, selama kurang lebih 30 tahun. Karena terpikirkan akan masalah itu, ia pun kebingungan, dengan alasan sebelumnya ia menghampiri ayahnya, tentang teknik True Asura Silk. Mungkin jika bertanya sekarang ayahnya tidak akan memberi tahu. Cerita berpindah ke tempat lain, tepatnya di kediaman klan Namgung. Terlihat tabib yang sedang mengobati seseorang. Dia tidak lain dan tidak bukan adalah Nona Namgung Sangwa. Juga terlihat ketua klan Namgung yang merupakan ayah dari Sangwa. Melihat kondisi anaknya tergeletak tak berdaya, ia khawatir. Lalu ia bertanya kepada tabib tentang kondisi anaknya setelah dihajar oleh Yeon Ho Jong. Kemudian tabib itu menjawab pertanyaan tersebut. Ia menyebutkan bahwa kondisinya tak separah yang mereka bayangkan, akan tetapi yang jadi masalahnya ada luka di hatinya. Dilihat dari kondisinya sekarang, sepertinya ia menerima aliran kejut dari sesuatu. Ia pun tak sanggup menyembuhkan kejutan di pikirannya. Wajah ketua klan Namgung seketika menjadi layu, mendengar penjelasan dari sang tabib. Ia pun hanya kasihan dan hanya bisa menatapnya tanpa bisa ngapa-ngapain. Ketika tabib itu mau pergi, tiba-tiba ia berpapasan dengan seorang pemuda. Pemuda itu tidak lain adalah Namgung Hyun, dia anak ketua klan sekaligus saudara dari Namgung Sangwa. Dengan sangat cemas ia langsung menanyakan kondisi saudaranya tersebut. Jawab sang ayah, dia terluka cukup parah. Bahkan jika aku menyuruhnya pergi keluar agar dia bisa belajar dan dapat pengalaman dari dunia ini. Dan Hyun mendengar perkataan ayahnya, ia berkata, bahkan Sangwa juga harus mempelajari sesuatu dari kejadian ini. Tapi meski begitu, jika ia membantunya menyadari betapa berharganya hidup, kita tidak perlu memaafkan preman itu, ucap Hyun kepada ayahnya. Ayahnya pun langsung berkata, bahwasanya laki-laki yang bertanggung jawab akan hal ini berasal dari klan Yeon. Di sana Hyun tidak terima mendengar pelakunya adalah klan Yeon. Ia berkata, mereka adalah klan hanya dengan sejarah 50 tahun, dan klan itu berani untuk menyentuh klan Namgung kita. Ia pun langsung bertanya kepada sang ayah, apakah Anda akan diam saja dan membiarkan mereka, ayah? Ayahnya mengerti dengan posisi anaknya tersebut, tentu saja ia juga merasa seperti itu, akan tetapi, hanya karena satu anak terluka, bukan berarti, untuk berperang dengan kekuatan sebesar itu. Mendengar perkataan ayahnya, Hyun pun kagum, di mana ayahnya yang menjadi ketua klan, tidak terburu-buru dalam situasi ini. Kemudian ayahnya bertanya kepada Hyun, bagaimana dengan preman itu? Hyun pun menjawabnya, tentu saja, seseorang yang bertanggung jawab harus ditangani secara menyeluruh, semua ini adalah salahnya, kita tidak perlu terburu-buru. Dengan tatapan menyebalkan ia pun bertanya, tentang dilaksanakannya pertemuan penerus tahun ini, sembari ia mengatur strategi balas dendam ketika hari itu dilaksanakan. Waktu menunjukkan malam hari, terlihat Ji Pyong menanyakan, tentang dilaksanakannya pertemuan penerus tahun ini. Ayahnya pun menjawab, jika pertemuan penerus akan segera dilaksanakan, dan itu merupakan festival partisipasi bagi murid generasi selanjutnya dari 7 klan besar. Sesuai namanya, itu adalah tempat di mana sebuah klan bisa menjadi dekat dan menjalin hubungan baik satu sama lain. Kemudian ia memberikan surat izin masuk ke tempat itu kepada Ji Pyong, yang akan diadakan di Hefei Anhui,
dan ia juga mengirim tim operasi biru bersama Ji Pyong. Di sana Ji Pyong kebingungan, karena kepala keluarga menyuruhnya untuk pergi ke tempat itu. Melihat anaknya kebingungan, ayahnya pun bertanya, "Apa yang kau khawatirkan?" Kemudian Ji Pyong menjawab, "Bukankah kakak tertua saja yang pergi?" Mendengar jawaban Ji Pyong, ayahnya langsung membalikan badannya dan berpikir. Namun kemudian ia menjawab, bahwa kakaknya Ho Jong Hye sangat berbahaya, karena akhir-akhir ini dia sangat berbeda. Cerita beralih ke tempat lain, terlihat seseorang berlatih menggunakan tongkat, dan ternyata itu adalah Ho Jong. Dia sedang melatih kemampuan bertarungnya dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Akan tetapi aura Qi-nya berubah, di mana dia mengerang kesakitan, dan menjatuhkan tongkatnya itu. Semua itu terjadi karena Ho Jong sudah melampaui batasnya. Ia pun melihat kedua tangannya yang berlumuran darah, dan mengingat, di mana dahulu ia mengangkat kapak yang besar dengan enteng, sekarang untuk mengangkat besi seberat 10 kilo ia pun kesulitan. Ia pun bertanya-tanya, akan berapa lama waktu yang ia butuhkan, untuk memulihkan kekuatan di keadaannya sekarang. Lepas dari pikiran itu, ia pun mengambil tongkatnya kembali, dan bersiap untuk pulang ke rumahnya. Ketika ia hendak pulang, tiba-tiba ada seseorang yang menghampirinya, dan orang itu bertanya, "Apa kau sedang latihan?" Ketika Ho Jong membalikan badannya, tak disangka orang itu adalah ayahnya, dan ia pun bertanya, "Kenapa ayah susah-susah datang kemari?" Ayahnya pun mengapresiasi kepada Ho Jong. Bahkan saat malam ia berlatih dengan sangat keras. Ho Jong berkata kepada ayahnya, bahwa ia ingin belajar tentang tombak dan tongkat dengan benar. Seketika ayahnya pun keheranan mendengar ia ingin belajar tongkat, dan bertanya, "Akan kenapa kamu tidak berlatih dengan pedang? Padahal teknik utama klan kita sangat berhubungan dengan swordsmanship. Sebagai anak tertua dari klan Yeon, berlatih menggunakan pedang mungkin lebih cocok untukmu." Ho Jong pun menjawabnya, jika ia memaksa dirinya untuk berlatih pedang, tidak ada gunanya kalau tidak bisa menggunakannya dengan benar. Sontak jawaban itu membuat ayahnya terkejut. Lalu Ho Jong melanjutkan perkataannya, "Jalan suatu seni bela diri dirasakan melalui tubuh. Jika aku menemukan jalan yang sesuai dengan tubuhku, maka aku harus mengambil jalan itu." Itulah alasan ia bertekad berlatih tongkat daripada berlatih menggunakan pedang. Mendengar penjelasan Ho Jong, sepertinya ia memahami akan kemauan anaknya itu. Di sana ia pun berbalik dan hendak meninggalkan tempat tersebut. Namun tiba-tiba langkahnya terhenti, dan membalikan lagi badannya seraya berkata kepada Ho Jong, "Kudengar dari penjaga gerbang Sangwui, kalau kau ingin mempelajari teknik True Azure Silk." Ho Jong pun mengiyakan perkataan ayahnya tersebut. Kemudian ayahnya berkata, bahwa teknik True Azure Silk adalah salah satu dari 5 seni ilahi milik klan. Tidak ada orang di dalam klan yang boleh mempelajari teknik tersebut tanpa seizinku sebagai kepala klan. Jadi, diriku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu, dan jawabanmu akan mempengaruhi apakah aku akan memberimu izin atau tidak untuk mempelajari teknik True Azure Silk. Ho Jong sejenak mengingat masa lalunya, di mana ketika klannya dibantai dan dihancurkan, salah satu penjaga masuk ke ruangan kepala keluarga dan mengabarkan situasi di luar sudah tidak kondusif lagi. Dan pada saat itu ayahnya menitipkan kepada Ho Jong untuk menjaga buku panduan 5 seni ilahi milik klannya, dan menyuruhnya untuk segera pergi. Sementara itu ayahnya bersiap bertarung demi menjaga Ho Jong dan buku klan tersebut. Ho Jong kembali ke kesadarannya, di mana ia mendapat pertanyaan dari sang ayah, "Apakah kau tahu wujud dari teknik True Azure Silk?" Sebab pada sebelumnya para penjaga gerbang Sangwui mengatakan bahwa Ho Jong berkata, dirinya tahu wujud dari teknik True Azure Silk. Dengan kata lain Ho Jong sudah tahu. Ho Jong memotong perkataan ayahnya, di mana ia berkata, "Tidak hanya teknik True Azure Silk, bahkan aku juga mengetahui wujud dari kelima seni ilahi." Mendengar perkataan itu, sang ayah menatapnya dengan tatapan tajam, seperti tidak mempercayainya, sehingga kembali menanyakan,
apakah Ho Jong mengetahui kelima seni ilahi? Ho Jong membenarkannya, akan tetapi ia berkata dalam hatinya, semua itu karena ayah telah mengajariku. Ho Jong berharap dapat menceritakan kehidupan masa lalunya dan bahaya yang akan datang kepada ayah dan juga kepada klannya. Akan tetapi itu belum waktunya. Ho Jong pun menggenggam erat tongkatnya, untuk menghindari kecurigaan ayahnya, dan mencoba mengingatkan kembali kepada ayahnya, bahwa ketika ia kecil, ia pernah dibawa oleh ayahnya ke perpustakaan seni bela diri sewaktu masih kecil. Ayahnya pun menanyakan, apakah kau masih mengingat wujud yang kau lihat dulu? Ho Jong membenarkannya, sang ayah belum yakin tentang semua itu, sehingga ia merasa bahwa Ho Jong sedang berbohong kepadanya. Akan tetapi tatapan mata Ho Jong mengatakan bahwa dia sudah tahu wujud dari kelima seni ilahi tersebut, tapi yang membuat sang ayah bingung, kenapa Ho Jong seolah terburu-buru. Apakah Ho Jong mempunyai alasan yang tidak ia ketahui? Setelah perbincangan itu, akhirnya sang ayah menyetujui untuk mengajari Ho Jong teknik itu, dan menyuruh Ho Jong untuk datang ke ruangannya besok pagi. Ia akan membantu Ho Jong mengembangkan Ki Flying Swallow-nya menjadi Ki True Azure Silk. Waktu berlalu, dan pagi pun telah tiba, di mana ayahnya membantu Ho Jong mengembangkan teknik bela dirinya. Ketika itu ayahnya bergumam, berdasarkan pengalaman, setengah bulan akan lebih dari cukup sebab ia juga seperti itu. Sang ayah mulai menyalurkan ki-nya kepada Ho Jong, namun hal aneh pun terjadi. Tiba-tiba ada sesuatu yang membuat ayahnya terkejut, ki yang ia salurkan memantul, sehingga mengakibatkan gelombang kejut semakin lama semakin membesar dan menyebar ke seluruh ruangan. Setelah beberapa saat gelombang kejut itu mulai reda, sang ayah melihat Ho Jong mampu menstabilkan diri. Di benaknya tidak mempercayai itu, bahkan belum 1 jam sejak pelatihannya dimulai, sang ayah akhirnya membiarkan Ho Jong untuk menstabilkan dirinya. Di malam hari, Ho Jong menyelesaikan latihannya. Terlihat ia membungkuk tanda ia berterima kasih karena sang ayah telah mengajarinya. Di mana ayahnya masih belum percayainya, karena waktunya begitu cepat, melihat ayahnya yang hanya terdiam dan wajah penuh pertanyaan, Ho Jong mencoba mencairkan suasana, dan berterima kasih sekali lagi. Ia berkata, ini adalah waktu yang paling berharga, di mana aku dapat merasakan ki milik ayah secara langsung. Ayahnya sangat senang kepada Ho Jong, seraya berkata, kau sudah sangat bekerja keras. Lalu ia memberitahu Ho Jong bahwa sebentar lagi ada pertemuan para penerus, dan ia juga lebih memilih Ji Pyong daripada Ho Jong untuk mengikuti perkumpulan tersebut. Ho Jong pun mengerti akan hal itu. Ayahnya pun bertanya, apakah kau tidak masalah dengan semua ini? Jawab Ho Jong dengan tegas, tentu saja aku tidak apa-apa. Itu karena Ho Jong tidak sudi melihat perkumpulan anak-anak sombong yang tidak berpengalaman itu. Bahkan memikirkannya saja membuat dirinya menjadi kenal. Dan jawaban dari Ho Jong itu benar-benar di luar dugaan dari ayahnya. Singkat cerita, 1 bulan telah berlalu, tepatnya di kota Anhui, Ho Jong dan Ji Pyong beserta rombongannya tiba di sana, di mana sudah waktunya pertemuan penerus itu diadakan. Sejenak Ho Jong menghela napas, sambil bergumam, bukannya ia seharusnya tidak pergi ke sini. Akan tetapi hal ini mungkin lebih baik untuk Ho Jong, di mana ini kesempatan untuk membongkar sifat sejati musuhnya. Ia berasumsi, bahwa musuhnya bisa jadi dari institusi besar atau dari 7 klan besar. Ia juga masih mengingat dengan jelas, kibawaan penjahat dan teknik hand-to-hand dari fraksi ortodoks. Selain klannya, ada total 6 klan yang berpartisipasi di perkumpulan ini, di mana antaranya ialah klan Namgung, klan Motong, dan klan Dang. Ia juga harus mengawasi 3 klan yang tersisa, yaitu klan Peng, klan Miong, dan klan Zuge. Cerita berpindah ke tempat lain, tepatnya di sebuah hutan dekat kota Anhui. Terlihat seorang pemuda dikejar oleh pria parubaya. Tiba-tiba pria parubaya itu melemparkan benda misterius, dan tak disangka benda itu meledak.
Akan tetapi lemparan si pria itu sia-sia, karena si pemuda dengan lincahnya menghindari setiap serangan si pria tersebut. Serangan si pria itu mengakibatkan hutan di sekitarnya dilahap oleh si jago merah. Pria parubaya itu kebingungan, mencari kemana pemuda itu pergi. Tiba-tiba terdengar suara seorang wanita. Ia mengatakan, "Ini sungguh berlebihan paman." Seketika pria itu langsung membalikkan badannya, dan wanita itu melanjutkan omongannya, "Di sini ada banyak pohon, mengapa kamu menggunakan teknik api?" Lantas ia pun mendekat. Pria parubaya itu langsung bersiap dengan kuda-kudanya, kemudian wanita itu terus semakin mendekat, lalu wanita itu bertanya, "Apa kau yang menggunakan semua ini?" Seketika muka si pria itu menjadi sangat panik, tanpa basa-basi wanita itu mengeluarkan aura kinya, dan langsung menyerang si pria itu tepat di perutnya. Hal itu mengakibatkan si pria terpental sangat jauh ke dalam kobaran si jago merah. Tidak selang lama pemuda itu datang, pemuda itu pun bertanya, "Kenapa selalu aku yang jadi umpan?" Wanita itu dengan acuh tak acuh menjawab omongan si pemuda, "Jadi seharusnya kakak perempuanmu, jika kau pikir ini tak adil, maka lahirlah terlebih dahulu." Pemuda itu ialah Sugeju, sementara wanita itu adalah kakaknya yaitu Suge Ahyeon. Mereka adalah Suge bersaudara. Kemudian wanita itu mengajak adiknya untuk segera berangkat ke perkumpulan penerus. Kalau tidak maka ia akan terlambat. Mereka pun segera pergi. Singkat cerita, Paviliun Torni Melody, Suge bersaudara sudah tiba di perkumpulan penerus, di mana di sana para peserta penerus sedang melaksanakan sarapan. Terlihat Ju dan Ahyeon juga ikut sarapan. Ketika Ahyeon sedang menikmati makanan itu, tiba-tiba ia mendengar teriakan dari luar, dan ia mencoba memberitahu adiknya tentang teriakan itu, di mana adiknya malah mengabaikan perkataan kakaknya dan asyik menikmati makanannya. Di sana Ahyeon penasaran dengan teriakan itu, di mana ia bermaksud ingin melihat asal teriakan tersebut. Ahyeon kesal kepada sang adik karena ia mengabaikan perkataannya, maka ia pun pergi duluan. Oleh karena itu Ahyeon pergi secara tiba-tiba. Hal itu mengakibatkan mie yang dimakan oleh Ju tumpah, dan membasahi baju serta kepalanya. Ju pun bergumam bahwa ia tidak mendengar apa-apa, sementara itu Ahyeon bergegas mendekati asal dari teriakan tersebut. Cerita berpindah ke tempat lain, di mana terlihat tongkat yang berputar di atas. Di sana terlihat Ho Jong sedang berlatih bersama salah satu prajurit Blue Operation. Ho Jong menangkap tongkat yang melayang itu, seraya ia memuji kemampuan si prajurit. Lintasannya stabil, gayamu juga sudah lebih baik. Lalu Ho Jong melempar tongkat itu kepada prajurit, dan mengajaknya untuk bertarung seolah ini pertarungan asli. Prajurit itu tidak dapat berbuat apa-apa, ia hanya bisa pasrah menuruti kemauan Ho Jong. Di sisi lain terlihat Ahyeon dan Sugeju sudah sampai di tempat itu, dan mereka pun melihat latihan Ho Jong dan prajurit itu di balik semak-semak. Setiap serangan yang Ho Jong lancarkan terasa berat bagi prajurit. Ho Jong terus-terusan menyerangnya, dan terus menyerangnya. Prajurit itu sesekali bisa menghindari serangan dari Ho Jong, bahkan diserang dari bawah pun prajurit masih bisa menghindarinya. Dan pada serangan ketiga Ho Jong mengincar perutnya, alhasil serangan itu tidak bisa dihindari, dan membuat prajurit itu berteriak kesakitan. Dalam benak Ahyeon, "Oh, ini dia sumber suara yang ku dengar tadi." Ho Jong sangat senang dan bangga setelah mengalahkan prajurit itu. Ia merasa tubuhnya menjadi lebih ringan. Itu semua berkat latihan Ho Jong yang begitu berat, dan artinya ia telah berhasil menguasai teknik True Azure Sileknya, dan ia juga beroptimis untuk segera lanjut ke teknik Four Guardian Gods. Tiba-tiba seseorang datang ke tempat latihan itu, dan ia adalah Shinmo, ketua tim operasi biru. Ia mengabarkan bahwasanya ada tamu yang datang. Ho Jong pun bergegas pergi untuk cuci tangan, dan ia menyerahkan tamunya pada Shinmo. Shinmo pun mengiyakannya, lantas ia pun berdiri di depan semak-semak, dan berkata, "Aku bisa menunggu seharian." Maka dari itu keluarlah. Karena keberadaan mereka sudah diketahui, Ahyeon pun berdiri. Ia dengan sopan memperkenalkan dirinya,
dan meminta maaf, juga menjelaskan kedatangannya, hingga akhirnya ia menonton semuanya. Ia juga memperkenalkan adiknya. Shinmo pun menjawabnya, "Kalian tidak sopan mengintip latihan orang lain." Di sisi lain Ho Jong mendengar percakapan mereka, di dalam benaknya berkata, "Dia dari klan Jegal, aku hampir tidak menyadari ki mereka." Ahyeon menyalahkan adiknya, "Ini semua salahnya jadi kami berlari," dan ia berjanji akan menasehati adiknya. Mereka berdua pun pergi dari tempat itu. Melihat mereka pergi, Ho Jong bergumam dalam hatinya, dan penggunaan ki mereka berbeda dari para pelaku itu. Aku tidak boleh menyimpulkan sebelum melihat seni bela diri mereka. Bahkan seorang biksu bisa menjadi pembunuh di dunia murim. Singkat cerita, waktu sudah malam, tiba-tiba di luar terdengar suara ledakan yang begitu dahsyat, sehingga radiasinya membuat seisi ruangan panik ketakutan. Terlihat di luar ruangan ada seseorang yang berkata, "Jadi pria yang melukai anak buahku ada di sini." Lalu ia mengambil dari balik bajunya, dan menuangkan itu seraya berkata, "Cepat keluar kau, atau aku akan membakar seluruh tempat ini." Di sisi lain, Ju menanyakan kepada Ahyeon, "Kenapa bisa kebakaran?" Ahyeon pun menjawab, "Ini lanjutan dari apa yang terjadi kemarin." Di sana Ju masih belum connect dengan perkataan kakaknya itu. Ahyeon melanjutkan perkataannya, "Dia adalah bos dari pria yang kukalahkan." Ju pun menawarkan kepada kakaknya untuk minta bantuan kepada klan Yeon. Tanpa menjawab pertanyaan adiknya, Ahyeon pun terbang ke atas. Sesampainya di atas, Ahyeon langsung mengeluarkan ki-nya, seraya ia berkata kepada bos si pria itu, "Aku di sini. Bisakah kau berhenti bermain-main dengan api?" Di bawah terlihat orang yang dihajar oleh Ahyeon, berkata kepada bosnya, "Bos, dia orangnya, ayo tangkap." Ucapannya belum beres, tiba-tiba bosnya memukul perut pria parubaya itu, karena ia menghalangi penglihatan bosnya. Lalu bos itu berkata kepada Ahyeon, "Turunlah, agar kita bisa bicara. Kita harus berhadapan satu sama lain sebelum saling memperkenalkan diri." Di sana Ahyeon pun menolak untuk turun, dan hal itu membuat si bos menyuruh anak buahnya untuk melemparkan kantung peledak ke arah pavilion. Sebelum kantung peledak itu sampai, terlihat Ju dengan sigapnya mengeluarkan teknik laser Sky Vote Soul, dan berhasil membawa semua kantung peledak itu. Akan tetapi sesampainya di bawah, Ju meringis kesakitan. Ahyeon pun khawatir dengan keadaan adiknya itu. Ia pun langsung bergegas turun ke bawah. Tanpa disadari 3 kunai beracun bersarang di tubuh Sugeju, sehingga membuat ia muntah darah. Di sana Ahyeon panik dan menyadari bahwa ini adalah racun. Bos itu seketika ada di depan mereka, seraya berkata, "Jangan khawatir, aku punya penawarnya. Aku perlu mereka tetap hidup untuk menjualnya, entah itu pria atau wanita." Dan ia memperkenalkan dirinya. Ia adalah Sang Lord of Fire and Lightning, filsafat magang yang agung. Ahyeon pun geram dengan ulah si bos. Ia marah dan meminta si bos untuk segera menyerahkan padanya penawar racunnya itu. Di sisi lain di lantai atas pavilion, dari atas Ho Jong memperhatikan kejadian di bawah. Terlihat Ji Pyong yang panik melihat api yang besar dengan terburu-buru. "Haruskah aku memberitahu tim operasi biru untuk fokus memadamkan api itu?" Dan ia juga mengabarkan bahwasanya klan Jegal meminta bantuan kepada klan Yeon. Di sana Ho Jong mencoba menenangkan adiknya, dan berkata, bahwa apinya tidak akan menyebar lebih jauh lagi karena anginnya bertiup ke arah lain. Mendengar perkataan itu Ji Pyong memaksa kakaknya untuk setega membantu klan Jegal. Di sana kakaknya hanya terdiam tidak merespon sepatah kata pun. Dengan tatapan tajam, Ho Jong memperhatikan ke arah bawah, di mana di sana Ahyeon sedang bertarung dengan Lord of Fire. Sambil memperhatikan di dalam benaknya Ho Jong berkata, "Jangan berhenti, tunjukkan lebih banyak lagi seni bela diri klan Jegal. Kalau kau adalah pelaku yang mengakhiri klan kami, aku akan ubah seisi provinsi Hubei menjadi lautan api. Dan itu akan ku mulai darimu, klan Zuge."
Masih di tempat yang sama pavilion Torni Melody, di sana terlihat Ah Yeon sedang bertarung dengan Mabang, di mana Ah Yeon mengeluarkan aura ki-nya. Sementara itu Mabang sangat senang melihat Ah Yeon mengeluarkan teknik andalan klannya. Seraya berkata, jadi itu rahasia klan Jegal, teknik Divine First Black Mistletoe. Ah Yeon memusatkan ki di tangannya, sambil ia memikirkan strategi menghadapi Mabang. Karena ia tahu musuhnya itu berada di tingkatan berbeda dengan dirinya. Di sisi lain Mabang yang melihat Ah Yeon mengeluarkan tekniknya, ia hanya mengejek Ah Yeon. Ia berkata, "Oh, ya ampun, kakak yang tidak berperasaan, kau baru menggunakan teknik rahasiamu setelah adikmu kalah. Ini sangat lucu. Aku akan akhiri hidup singkatmu itu." Mendengar ejekan itu, Ah Yeon langsung menyerang. Ia menendang ke arah kepala Mabang. Akan tetapi Mabang dengan mudahnya menghindari serangan Ah Yeon, di mana ia langsung balik menyerang, dan melemparkan beberapa kunai ke arah Ah Yeon. Di sisi lain Ah Yeon dengan lincahnya menghindari setiap kunai yang dilemparkan Mabang. Ia juga memusatkan ki-nya, ia mengincar bagian dada Mabang, dan akhirnya teknik laser Skyvolt mendarat di dada Mabang. Hal itu membuat Mabang terpental agak jauh. Bahkan ia sampai terdiam. Merasa serangan itu mengenai lawannya, Ah Yeon pun segera bergegas melancarkan serangan lanjutan, di mana terlihat Ah Yeon hendak melancarkan serangan, namun tiba-tiba kunai melesat tepat di kepalanya. Tapi untung saja Ah Yeon masih bisa menghindari serangan itu, dan ia pun refleks mundur, lalu berkata dalam hatinya, bagaimana bisa ia baik-baik saja setelah terkena seranganku? Karena hal itu Mabang meludahkan darah segar, serta menyatakan serangan itu sangat menyakitkan, dan segera melawan Ah Yeon dengan serius. Ia pun melemparkan kunai-kunainya ke arah Ah Yeon. Di sisi lain Ah Yeon dengan mudah menghindari semua kunai yang dilemparkan Mabang. Akan tetapi ketika menghindari kunai terakhir, Ah Yeon dikejutkan. Tiba-tiba Mabang ada di hadapannya, dan melancarkan tendangan tepat ke badan Ah Yeon. Hal itu membuat Ah Yeon meringis kesakitan. Dengan tenaga yang tersisa Ah Yeon memegang kaki Mabang, dan langsung memukul di dadanya. Hal itu mengakibatkan jarak mereka menjadi jauh. Sesuai dugaan Mabang, bahwa teknik itu menguras banyak energi, sehingga membuat Ah Yeon kewalahan. Sontak hal itu membuat Mabang mengejeknya kembali. Ia berkata, "Menyerahlah, seni bela diri itu terlalu berlebihan untukmu." Mendengar perkataan itu, Ah Yeon tentu saja merasa kesialan menimpa dirinya. Namun dari itu jugalah Mabang menyuruh anak buahnya untuk segera menyerang, hingga akhirnya para bandit itu pun menyerang kepada Ah Yeon yang telah kelelahan, dan Ah Yeon melihat itu, hanya pasrah tidak berdaya. Di atas pavilion, Ho Jong memperhatikan pertempuran Ah Yeon. Sedangkan Ji Pyong, ia tidak sanggup untuk hanya berdiam diri, di mana akhirnya ia melompat untuk pergi membantu. Melihat adiknya itu pergi, Ho Jong hanya bisa bernapas dalam, karena masih banyak yang bisa kita lakukan di atas. Kemudian ia mengambil tongkat yang ada di dekatnya, serta ia bersiap untuk melempar. Dan saat itu pula Ho Jong melempar tongkatnya dengan sangat kuat. Kembali ke medan pertempuran, di mana terlihat Ah Yeon sudah tidak berdaya. Untuk melawan anak buah Mabang pun, ia tidak bisa melawannya, bahkan ia putus asa dan menyadari bahwa seluruh kekuatannya sudah lenyap. Para bandit itu bergegas langsung mengepung Ah Yeon, seraya berkata, pemandangan ini sungguh luar biasa. Setelah berlompatan ke sana kemari seperti kuda betina, akhirnya ia bisa tunduk juga. Kemudian salah satu dari para bandit itu meminta izin kepada Mabang untuk membinasakan Ah Yeon. Akan tetapi belum juga selesai bicara, tongkat yang dilempar oleh Ho Jong dari atas, tepat mengenai sasaran yang mengakibatkan kepala si bandit itu putus dari badannya. Seketika raut muka Ah Yeon menjadi kebingungan, siapa yang melakukan ini? Tiba-tiba seseorang datang ke medan pertempuran, dan pria itu adalah Yeon Ho Jong. Hal itu membuat suasana menjadi terdiam dan hening, serta membuat Mabang bertanya-tanya, siapa kau? Di sisi lain Ah Yeon menyadari bahwa yang datang itu adalah tuan muda dari klan Green Mountain Yeon, dan berpikiran, apa dia akan membantuku? Dan ia juga bertanya-tanya kenapa Ho Jong melihatnya seperti orang yang haus untuk menghabisi dirinya.
Salah satu dari bawahan Mabang dengan legeknya menegur kepada Ho Jong, "Oi, jika kapten bertanya padamu, maka kau wajib harus menjawabnya." Namun sebelum ia selesai bicara, anak buah itu langsung lemas tak berdaya. Ho Jong memungut senjata yang dipakai anak buah tersebut untuk ia guaakan. Lantas kejadian itu membuat seluruh anak buah Mabang kebingungan, apa yang ia lakukan pada rekannya. Ho Jong terus berjalan menuju kerumunan, terlihat beberapa anak buah Mabang ketakutan. Tiba-tiba Ho Jong menghentakkan kakinya ke tanah dengan keras, dan mengakibatkan goncangan di area pertempuran tersebut. Mabang yang menyaksikan kejadian itu, langsung menyuruh semua anak buahnya untuk menghentikan Ho Jong. Mabang sangat panik, karena orang ini sangat kuat. Ho Jong menanggapinya dengan gerakan luar biasa cepat, sehingga meninggalkan bayangan di belakangnya. Ho Jong menyerang dengan kecepatan luar biasa ke arah mereka. Serangan itu terus-terusan Ho Jong lancarkan kepada satu persatu anak buah Mabang. Mereka tidak bisa mengimbangi kecepatan Ho Jong. Pada saat Ho Jong menghabisi anak buah yang terakhir, ia menatap ke arah Mabang dengan tatapan yang sangat tajam. Di sisi lain, Mabang berdiri kaku melihat kelincahan Ho Jong menghabisi seluruh anak buahnya. Ia juga menyadari bahwa Ho Jong hanya memukul titik kematiannya saja, sehingga dengan mudahnya melumpuhkan mereka semua. Hal itu membuat Mabang memberanikan diri untuk langsung menghadapi Ho Jong, dan bersiap menyerang dengan kunai andalannya, serta ia menanyakan, "Siapa sebenarnya kau?" Akan tetapi Ho Jong malah mengabaikan pertanyaan Mabang, dan memilih untuk mendekati Ah Yon. Di sana Ah Yon dengan sedikit malu, mengucapkan rasa terima kasihnya, namun ucapan itu dihiraukan oleh Ho Jong, di mana Ho Jong secara tiba-tiba langsung menarik tangan Ah Yon, sehingga membuat Ah Yon terkejut, dan berteriak, "Hei! Apa yang kau lakukan?" Ho Jong sedikit meninggikan suaranya dan meminta Ah Yon untuk diam. Ia langsung menyalurkan ki-nya kepada Ah Yon, agar ia bisa langsung merasakan true ki milik Ah Yon. Ketika Ho Jong sudah merasakan ki milik Ah Yon, ia langsung melepaskan tangan Ah Yon, dan menyuruh Ah Yon untuk segera pergi membawa adiknya. Ho Jong pun melangkah mendekati Mabang. Ah Yon berusaha untuk memperingati Ho Jong, bahwa senjata mereka adalah bilah itu, dan memberitahu bahwa setiap bilah dilapisi racun. Ho Jong dengan acuh mengabaikan peringatan itu, dan mengatakan, "Apa kau tidak mendengar perintahku tadi?" Di mana Ho Jong langsung melihat ke belakang, dan menyuruh Ah Yon untuk segera pergi dari sini, karena hanya akan menghalangi jalannya. Melihat tatapan itu Ah Yon tidak bisa berkata, dan ia langsung menuruti perintah dari Ho Jong, dan berpamitan. Melihat apa yang dilakukan Ho Jong, Mabang mengejeknya. Ia berkata, "Buat apa kau bertingkah kuat di depan gadis?" Di sana Ho Jong langsung bertanya kepada Mabang, "Kenapa bukan dari Silen White Frost? Apa itu Silen Red Fire?" Pertanyaan itu membuat Mabang keheranan, kenapa dia bisa tahu seni bela diriku, dan dengan nada ejekan Ho Jong bertanya lagi, "Teknik mana yang kau pikir akan kutunjukkan padamu sekarang?" Cerita berpindah sedikit, di mana Ah Yon sedang terbang membawa adiknya. Di sana ia terlihat kesal dengan perlakuan Ho Jong kepadanya yang bersikap dingin. Kemudian ia berteriak melampiaskan kekesalan terhadap Ho Jong, lain kali ia yang akan membuat Ho Jong berhutang budi padanya. Sementara itu di gerbang paviliun, Sinmo menghadap kepada Ji Pyong, seraya melaporkan, bahwasanya api di gerbang barat berhasil dipadamkan, dan ia bertanya, "Apakah kita harus membantu tuan muda pertama?" Ji Pyong menghiraukan pertanyaan itu, matanya melongo melihat pertempuran antara kakaknya dengan Mabang. Setelah menyaksikan semua itu, Ji Pyong merasa tidak perlu untuk membantu kakaknya sebab Ho Jong telah bertarung mengalahkan semua itu tanpa bantuan seorang pun. Balik lagi ke pertempuran, Ho Jong dengan ringan melawan Mabang, seolah Mabang bukan lawan yang pantas untuk dirinya, di mana serangan Ho Jong berhasil menyudutkan Mabang, dan Ho Jong berhasil memukul tepat di pipi Mabang, sehingga membuat Mabang sedikit hilang kesadaran, serta mengeluarkan darah di mulutnya. Namun dia masih memiliki kesempatan untuk menyerang balik dengan melempar kunainya itu, akan tetapi sangat disayangkan kunai itu meleset, dan dapat dihindari dengan mudah oleh Ho Jong. Di sana Ho Jong mulai bosan dengan pertarungan ini, karena Mabang hanya menggunakan Silen Red Fire dari Silen God, dan teknik itu hanya mendukung kedua bilah milik Mabang. "Akan kenapa kau tidak malu?" ucap Ho Jong. Hal itu membuat Mabang terpancing emosi, sementara itu Ho Jong terus-terusan mengejeknya dengan pertanyaan, "Apa kau benar-benar mempelajari teknik itu dari Silen God? Apa kau belum pernah melihat Silen Red Fire yang asli secara langsung?" Pertanyaan ejekan itu membuat Mabang menjadi sangat emosi sehingga mukanya menjadi kemerahan. Melihat Mabang yang sedang emosi, Ho Jong sejenak mengingat masa lalunya, di mana ia sedang diarahkan oleh seseorang untuk membangkitkan teknik 4 Guardian God. Gurunya berkata,
Teknik itu dimulai dengan North Divine. Lantas Ho Jong bertanya, akan kenapa harus seperti itu? Sambil menunjuk ke arah lubang, gurunya pun menjawab, ki milik Dewa Air adalah yang paling kuat di antara 4 Guardian God, dan juga ki-nya halus, bahkan ki itu jika berada pada puncaknya, dapat memblokir pukulan domba jantan dan meriam. Di sana Ho Jong hanya fokus mendengarkan penjelasan dari gurunya itu. Gurunya juga menjelaskan, bahwa ki itu bisa menyempurnakan seni bela diri Ho Jong, dan dengan gerakan teratur, tiba-tiba muncul wujud Sang Dewa Utara, Dewa Air dari tahun ke-60 siklus seksagenari. Melihat itu Ho Jong pun bertanya kepada sang guru, akan bagaimana jika aku ingin membangkitkan 4 Guardian God, dan apa yang harus kulakukan? Gurunya menjawab dengan perkataan Really, sebenarnya, kau belum mencapai tahapan itu. Ketika Ho Jong kembali ke kesadarannya, di dalam benak ia berkata, ia harus memanfaatkan niat membunuh dan semangat bertarung musuhnya, karena amarah bagaikan api neraka akan memunculkan energi milik Dewa Air. Mereka pun masih berhadapan satu sama lain. Di sana Mabang sudah kehilangan kesabarannya. Ia langsung melepaskan kunai yang dipegang dan secara perlahan api mulai muncul di tangannya, sambil mengatakan, jika itu yang kau mau, maka akan kutunjukkan padamu, di mana Mabang dengan cepat melompat ke arah Ho Jong dengan niat membunuh yang menggebu-gebu. Namun Ho Jong tidak menunjukkan rasa takut seikipun. Ia masih berdiri, dan menatap dengan santuy. Di sisi lain Mabang sudah berapi-api bahkan pada matanya yang merupakan amarahnya sudah memuncak, dan ia bergumam, bahwasanya inilah ajaran Silent Red Fire yang Ho Jong bicarakan. Mabang segera menyerang, ia mengayunkan tangannya yang berapi-api, akan tetapi itu hanya sia-sia. Ho Jong dengan mudah menghindari serangan itu. Ia hanya memiringkan badannya ke kanan dan ke kiri. Mabang terus-terusan melancarkan serangan yang sama, dan di situ pula Ho Jong menghindari serangan Mabang dengan cara yang sama seperti tadi. Ho Jong menilai serangan itu begitu lemah, bahkan ketika ia menghindar, ia masih sempat mengejek Mabang dan berkata kepadanya, dengan api sebanyak ini, kau bahkan tidak bisa memadamkan kencing semut. Ejekan Ho Jong, seolah minyak yang dilempar ke bara api, membuat amarah milik Mabang semakin membesar, bahkan ki api miliknya, semakin berkobar dan dengan mengumpulkan ki api yang membara itu, Mabang kembali menyerang Ho Jong. Tapi lagi-lagi serangan itu dapat dihindari dengan mudah. Serangan Mabang itu hanya mengenai tembok di belakang Ho Jong, bahkan dampak dari serangan itu, terlihat tembok yang sedikit hancur. Ho Jong yang sedang bertarung dengan Mabang, ia hanya tersenyum karena menikmati pertempuran itu. Tapi di sisi lain Mabang yang melihat Ho Jong tersenyum, ia merasa diremehkan, dan hal itu membuat Mabang semakin menggila, di mana ia langsung melancarkan serangan yang bertubi-tubi. Akan tetapi Ho Jong masih sama seperti tadi, ia dengan mudah menghindari setiap serangan yang dilancarkan Mabang. Di sana Ho Jong merasa amarah Mabang masih belum cukup untuk membangkitkan ki Dewa Air. Dan benar saja Ho Jong tiba-tiba melemparkan senjata miliknya. Oleh karena itu, tentu saja Mabang mengambil kesempatan untuk langsung menyerang Ho Jong. Tapi ketika itu cengkraman Mabang malah ditangkap oleh Ho Jong. Jelas saja hal itu membuat Mabang tertawa lepas. Dan ia akan membakar Ho Jong mulai dari anggota badannya. Tidak selang lama, Mabang dikejutkan, dari tangan Ho Jong mengeluarkan uap air, di mana Mabang seketika terdiam tanpa sepatah kata pun. Lalu tiba-tiba genangan air meliputi Mabang, dan memadamkan ki api milik Mabang. Di sisi lain Ho Jong bernafas lega, karena berkat Mabang akhirnya ia bangkit, Dewa Air tahun ke-60 seksagenari. Sang penguasa utara, Tortoise. Mabang yang ketakutan melihat itu, sambil melihat tangannya, ia bergumam, kenapa apiku tidak mau terkumpul, apa semuanya telah digunakan oleh si keparat itu.
Mabang langsung berteriak sambil mengayunkan pukulannya ke arah Ho Jong, seraya berkata, "Apa yang kau perbuat pada energi milikku?" Serangan yang dilancarkan Mabang hanyalah sia-sia, di mana Ho Jong dengan mudah membalikan keadaan, hingga Mabang terpental sangat jauh. Pada saat itu pula Ho Jong mendekat, dan berterima kasih kepada Mabang, karena berkatnya, ia dapat membangkitkan Tortoise dengan sangat mudah. Di sisi lain Mabang yang sudah tidak berdaya, meminta ampun kepada Ho Jong. Ia juga akan memberikan sesuatu jika Ho Jong mengampuninya. Akan tetapi usaha itu tidak membuat Ho Jong menjadi iba padanya. Dengan tatapan menyeramkan Ho Jong berkata, "Bermainlah sepuasnya dengan api yang sangat kau sukai itu." Sementara itu Mabang yang berlumuran darah, hanya bisa melongo tanpa bisa berbuat apapun. Ho Jong yang sudah geram dengan perbuatan Mabang, tanpa basa-basi ia pun langsung mengambil kuda-kuda, dan menendang tepat di muka Mabang, hingga akhirnya Mabang terpental jauh ke dalam kobaran api, sehingga ia tewas terbakar oleh api buatannya sendiri. Di sana Ho Jong menyaksikan penderitaan Mabang, dan pada saat itu pula terlihat Ji Pyong seperti kebingungan melihat kakaknya yang begitu overpower. Singkat cerita, di keesokan harinya, para pekerja sedang memperbaiki kerusakan bekas pertarungan semalam antara Ho Jong dan Mabang. Terlihat salah seorang pekerja menanyakan tentang kondisi dinding bagian luar, karena dindingnya banyak yang terbakar, di mana di sana juga terlihat seorang pengemis mendengar gunjingan para pekerja itu, yang mengatakan bahwa tuan muda dari klan Green Mountain Yeon menangkap pelaku pembakaran itu seorang diri. Pekerja yang satunya lagi menjawab omongan temannya, bahwasanya tuan muda itu tidak hanya menangkapnya, ia juga membakarnya sampai mati. Di sisi lain temannya menganggap semua itu hanya omong kosong. Ia tidak percaya kalau tuan muda dari faksi ortodoks dari keluarga bergengsi melakukan hal semacam itu. Pengemis itu hanya mendengarkan saja sambil sesekali mengganggu percakapan itu. Tiba-tiba seseorang datang dengan tergesa-gesa, seraya berkata, "Kenapa Anda jauh-jauh ke sini tuan?" dan merangkul tangan seseorang, sambil meneruskan perkataannya, "Jika Anda menghubungi kami sebelumnya, kami pasti akan menggeser jadwal demi Anda." Dan ternyata orang itu merangkul pengemis tadi, di mana pengemis itu menjawab omongannya, "Bagaimana mungkin seorang gelandangan sepertiku menyita waktu ketua pavilion Torni Melody?" Dan juga ia menegaskan bahwa kedatangannya hanya untuk melihat perkembangan perbaikan tempat ini. Ketua pavilion dengan penuh senyuman mengatakan, "Semuanya berjalan lancar, berkat bantuan dari Sekte Begar." Sontak hal itu membuat para pekerja bertanya-tanya, kenapa ketua pavilion sangat ramah kepada pengemis itu, lalu pengemis itu pun pergi meninggalkan tempat itu. Pekerja yang penasaran akan pengemis itu, langsung menanyakan kepada ketua, siapa orang itu, dan ketua pun menjawab, bahwasanya dia adalah orang yang menyewa para pekerja untuk merenovasi pavilion Torni Melody. Sang pengemis adalah pewaris Sekte Begar, organisasi intel faksi ortodoks. Mendengar percakapan kedua pekerja tadi, ia jadi kepikiran akan tuan muda Ho Jong yang mengalahkan Mabang itu tanpa kesulitan, padahal Mabang adalah salah satu dari 13 faksi ortodoks. Kemudian pengemis yang bernama Gadeksang itu penasaran akan cerita Ho Jong dan ingin melihat secara langsung sosok tuan muda dari klan Green Mountain Yeon itu. Ia pun berlari kegirangan, seraya berkata, tempat mengemis berikutnya adalah di pertemuan para pewaris. Cerita berpindah ke tempat lain, di sebuah hutan. Ho Jong berlatih menggunakan tombaknya. Ketika itu ia teringat akan perkataan gurunya, Guardian Tortoise adalah seni bela diri yang berfokus pada pertahanan. Tapi, jika kau memanfaatkan kekuatan yang diterapkan dari pertahanan, hal itu dapat diubah menjadi seni bela diri dalam bentuk serangan yang hebat. Selain itu Guardian Tortoise juga efektif dalam memurnikan ki yang keruh. Ketika Ho Jong melamun, ia langsung menarik nafas panjang, serta teringat, sejak dahulu kala, dikatakan bahwa jika seseorang memiliki ki Guardian Tortoise yang kuat,
maka takkan ada kikruh di dalam tubuh orang tersebut. Ketika asik melamun, ia langsung menoleh ke arah kiri, karena di sana telah datang Shinmo beserta seluruh tim operasi biru. Shinmo menanyakan, apakah latihannya sudah beres tuan? Ho Jong yang melihat di antara barisan tidak ada adiknya, ia pun balik bertanya kepada Shinmo, tentang keadaan adiknya. Lantas Shinmo menjawab pertanyaan Ho Jong, ia berkata, bahwasanya Tuan Muda Ji Pyong ingin sendirian untuk sementara waktu. Mendengar perkataan itu, Ho Jong keheranan, kenapa adiknya berkata seperti itu, dan ketika ia melihat ke setiap prajurit operasi biru, perasaannya mengatakan ada apa dengan suasana ini. Ketika Ho Jong hendak pergi dari hutan itu, tiba-tiba ada seseorang yang menghentikan Ho Jong. Dia adalah Zuge Ahyeon. Ho Jong menanyakan, kenapa Ahyeon datang kemari? Jika Ahyeon telah pulih, maka kembalilah ke klan Zuge. Ketika Ho Jong meneruskan untuk pergi, tiba-tiba Ahyeon menarik lengan baju milik Ho Jong. Ia bermaksud ingin menanyakan sesuatu kepada Ho Jong. Cerita berpindah ke tempat di mana Ji Pyong sedang menyendiri di atas pohon, sambil mengingat sosok kakaknya yang semalam. Ia bergumam, padahal ia berpikir tahu banyak soal Ho Jong, tapi ternyata selama ini ia salah. Tidak selang lama terdengar suara kakaknya yang menyuruh Ahyeon untuk berhenti mengikutinya, dan Ahyeon sedikit memaksa kepada Ho Jong. Ia berkata, aku akan terus mengikutimu sampai kau bersedia menjawab. Ji Pyong yang melihat itu, menjadi sedikit penasaran. Ia kepikiran untuk membuntuti mereka, akan tetapi ia teringat akan perkataan ayahnya, bahwa menguping bukan perbuatan yang pantas bagi seseorang dari faksi ortodok. Di sisi lain, kakaknya berkata, kalau aku sih akan mengikuti mereka. Hal itu membuat Ji Pyong kebingungan. Hingga akhirnya pada waktu itu Ji Pyong meminta maaf kepada ayah karena tak menuruti perkataannya. Ia pun langsung pergi membuntuti, untuk menguping semua pembicaraan mereka. Ho Jong yang mulai kesal karena terus-terusan dibuntuti Ahyeon, akhirnya ia menanyakan kepada Ahyeon, akan hal apa yang ingin ia tanyakan. Kemudian Ahyeon mengeluarkan teknik Divine Fist Blackbeard Tree, dan berkata kepada Ho Jong, bahwasanya ia telah menghantam pukulan yang berisi ki itu tepat ke perut Mabang. Akan tetapi kenapa ia tidak terluka sama sekali, dan bagaimana kau bisa dengan mudah memusnahkan Mabang? Ho Jong menjawab pertanyaan Ahyeon, ki-mu itu, ki elemen kayu, ki yang beraroma sejuk, lembut dan menyegarkan. Aroma ki-mu berbau seperti pohon birk, sedangkan seni bela diri milik si keparat itu, ajaran Silent Red Fire, merupakan ki api, api yang membara. Kemudian ia bertanya kepada Ahyeon, kalau kamu melempar kayu ke dalam api yang membara, menurutmu apa yang akan terjadi? Dia bukanlah lawan yang cocok untukmu. Sontak jawaban itu membuat Ahyeon tersadar akan hal yang terjadi padanya, bahkan ia tidak pernah terpikirkan tentang perbedaan atribut ki mereka. Ketika pertanyaannya sudah terjawab, Ho Jong pun pamit, akan tetapi Ahyeon menghadangnya. Karena ada satu hal lagi yang ingin ia tanyakan. Menurut Ahyeon, bukankah apa yang Ho Jong lakukan semalam pada Mabang sedikit kejam? Tentu saja hal itu membingungkan Ahyeon. Orang yang memiliki julukan Lord of Fire and Lightning, harus mati dalam keadaan terbakar. Ho Jong menanyakan, mengapa Ahyeon menganggap itu kejam? Menurut Ahyeon, tentu saja, orang normal pasti berpikir bahwa itu kejam. Bukankah semua orang yang menyaksikan semalam itu terkejut? Pada saat itu juga, Ho Jong mulai mengerti, alasan Ji Pyong ingin sendirian, dan suasana menjadi beda. Mereka takut kepada Ho Jong. Ho Jong menyadari, dirinya berada di faksi ortodoks, namun tingkahnya seperti Black Emperor. Akan tetapi karena takut kejadian masa lalu, Ho Jong menjawab pertanyaan Ahyeon. Ia mengatakan, bahwa si keparat itu telah mengancam Ahyeon dan saudaranya. Mabang adalah penjahat yang memulai insiden kebakaran, sehingga membahayakan nyawa orang banyak. Ahyeon membenarkan itu. Lalu Ho Jong meneruskan omongannya,
kematian adil bagi semua orang, entah kau orang baik atau jahat, kematian akan tetap datang kepadamu. Jadi bukankah seharusnya cara seseorang mati setidaknya harus berbeda? Penjahat harus mati dengan cara yang menyakitkan, itulah yang Ho Jong yakini sebagai tindakan adil dan benar. Cerita berlanjut, 2 hari sebelum pertemuan pewaris, di kota Anhui, terlihat Ho Jong bersama tim operasi biru telah sampai di sana. Shin Mo mengabarkan bahwa perjalanan sudah sampai di tempat tujuan. Ia pun langsung bergegas turun dari kudanya dan langsung mengetuk pintu seraya berkata, "Apa ada orang? Kami dari klan Green Mountain Yeon. Tolong bukakan pintunya." Ketika pintu terbuka, terlihat 5 orang begitu waspada. Salah satu dari mereka menyapa kepada rombongan Ho Jong. Shin Mo langsung memberi salam hormat kepada mereka, seraya memperkenalkan dirinya. Sebaliknya pria itu juga memperkenalkan dirinya. Ia bernama Han Ho Myong dari klan Sichuan, dan suatu kehormatan dapat bertemu dengan pendekar klan Yeon. Mendengar kata Sichuan membuat Ho Jong menatapnya dengan tajam. Akan tetapi tatapan itu bukan tertuju pada Han Ho Myong, melainkan pada pria di belakangnya, karena dia pasti berasal dari klan Tang. Tatapan Ho Jong menunjukkan ketidaksukaannya, namun tidak secara terang-terangan. Sejenak ia mengingat masa lalunya, di mana seseorang dari klan Tang menghujamnya dengan jarum rambut kerbau ketika perang sudah usai. Mengingat hal itu, membuat Ho Jong memegang dadanya seolah peristiwa itu terjadi sekarang. Di dalam benaknya ia berpikir, ia mempunyai hutang yang harus ia tuntaskan ke Dang Kuan, dan orang yang di belakang itu adalah anak dari Dang Kuan. Ho Jong memandang dengan penuh kebencian, dan ingin menuntaskan mereka. Akan tetapi tidak untuk sekarang. Kembali ke urusan saat ini, di mana Shin Mo memperkenalkan Ho Jong dan Ji Pyong kepada Han Ho Myong, bahwa mereka adalah anak dari klan Yeon. Mendengar hal itu, Han Ho Myong langsung menanyakan, siapa yang tuan muda kedua di antara mereka? Karena ia mendengar bahwa tuan muda kedua memiliki bakat yang luar biasa. Hal tersebut tentu saja menyinggung Shin Mo dan Ji Pyong, karena Han Ho Myong benar-benar tidak sopan dan mengabaikan Ho Jong, di mana ia hendak memarahinya. Tapi tiba-tiba Ho Jong melangkah dan mengabaikan setiap orang, serta berkata kepada Shin Mo dan pasukannya, untuk mencari tempat duduk dan makan, karena ia lapar. Perlakuan Ho Jong itu sangat menyinggung Han Ho Myong, karena dirinya diabaikan begitu saja oleh Ho Jong. Bahkan dia sampai terdiam tidak berkata apapun. Lalu kemudian ia berkata kepada pria muda klan Tang atas perlakuan Ho Jong. Di sana Tang Yang Seon yang melihatnya, ia tersenyum jahat kepada rombongan Ho Jong, karena mereka dengan berani tidak sopan di hadapan klan miliknya, di mana ia tidak sabar menantikan akan acara perkumpulan para pewaris nanti. 2 hari kemudian, di ruangan perjamuan para penerus, di sana terlihat ada 2 pria kembar berbadan besar. Mereka adalah tuan muda dari klan Peng, yang bernama Peng Manho dan Peng Daeho. Dan terlihat jika di sana mereka berdua sedang menyapa seorang wanita. Ho Jong yang mengetahui mereka dari klan Peng, ia mengingat bahwa mereka adalah klan penakluk Hebei. Dan tentang si kembar itu, ia sudah bertemu 2 hari yang lalu, di mana di pertemuan pertama, mereka saling jabat tangan dan berkenalan satu sama lain. Dan pada saat itu juga, Ho Jong memeriksa ki dalam mereka. Dan sifat dari ki mereka beda dari milik penjahat. Dan yang ngobrol dengan si kembar, dia adalah Moyong Yonhwa, dari klan Moyong, yang tidak lain adalah anak Moyong Gun. Mereka mengobrol santai seperti tidak ada beban. Ho Jong kembali mengingat masa lalu, di mana ia mati bersama si kakek tua yaitu Moyong Gun. Ia menggigit bibirnya untuk menahan kekesalan pada masa lalunya. Namun Ho Jong memilih untuk tidak terganggu oleh mereka. Dari semua klan Ho Jong sudah memeriksa kinya. Akan tetapi ada satu klan yang belum ia periksa yaitu klan Myong. Ia pun berjalan ke kerumunan orang sambil mencari di mana keberadaan pewaris klan Myong. Di sisi lain terlihat seorang wanita yang sedang mencari seseorang. Dan pada saat ia memalingkan pandangannya,
ia menemukan orang yang ia cari. Wanita itu adalah Zuge Ahyeon. Selama ini ia mencari Ho Jong. Dan pada saat yang sama terlihat pula si kembar yang terpesona akan kecantikan Ahyeon. Di sana terlihat juga Namgung Hyun dari klan Namgung. Ia sedang asyik ngobrol dengan beberapa wanita. Seketika fokusnya berubah, ketika ia melihat seseorang yang agak jauh dengan dirinya. Yang dilihatnya adalah Ahyeon yang sedang menatap ke arah Ho Jong. Di sana Hyun langsung berpamitan kepada wanita di sekelilingnya. Dengan alasan ada urusan yang ingin ia selesaikan. Ia pun pergi dari sana untuk mendekati Ahyeon. Akan tetapi sangat disayangkan, ketika Hyun mendekat kepada Ahyeon, di sana Ahyeon malah melambaikan tangan ke Ho Jong, dan langsung mendekatinya. Ho Jong dengan acuh menanyakan, "Kenapa mencarinya lagi?" Ahyeon mengatakan, "Sudah lama mereka tidak berjumpa." Namun Ho Jong menimpali, "Baru saja 2 hari." Ahyeon menyampaikan itu adalah alasan sebagai bentuk rasa senangnya karena bisa bertemu lagi dengan Ho Jong. Ia juga menanyakan, siapa yang sedang Ho Jong cari. Ho Jong masih bersifat dingin. Ia meminta Ahyeon supaya untuk tidak mengikutinya. Sementara itu, di samping terlihat Hyun memasang muka kesal. Melihat mereka sedang mengobrol, di dalam benaknya, bagaimana bisa dia dekat dengan Ahyeon. Singkat cerita, Ho Jong dan Ahyeon duduk di satu meja, sambil menikmati teh hangat mereka asyik mengobrol. Di sana Ahyeon kagum dan memuji klan Yeon, karena ia tidak menyangka bahwasanya seni bela diri klan Yeon sangatlah kuat. Ho Jong menanggapi pujian itu bukanlah sesuatu yang harus disombongkan. Ho Jong hanya berterus terang saja, bahwasanya ia harus menjadi lebih kuat lagi. Hal itu membuat Ahyeon sedikit terkejut. Ia langsung bertanya kepada Ho Jong, apakah ia bersungguh-sungguh ingin menjadi orang yang terkuat di dunia. Ho Jong menjawabnya, tentu saja, karena menurut Ho Jong, menjadi yang terbaik itu lebih baik daripada menjadi biasa-biasa. Di sana juga terlihat Namgung Hyun yang menguping pembicaraan mereka. Ia sangat risih mendengar perkataan Ho Jong, karena ia merasa, klan milik dirinya lah yang terdekat untuk menjadi yang paling kuat. Kembali ke obrolan Ho Jong. Ho Jong berkata kepada Ahyeon, tidak ada yang tidak terkalahkan di Murim. Apa yang harus kau lakukan adalah terus menjadi lebih baik tanpa henti. Ahyeon pun membenarkan perkataan Ho Jong. Ia juga menambahkan, bahwasanya ada satu orang yang dapat disebut sebagai seseorang yang terkuat di dunia. Yaitu Four Directions Martial Emperor, pendekar legendaris yang menyelesaikan bencana Blood Religion 3000 tahun yang lalu. Di sana Ho Jong hanya tersenyum mendengar perkataan Ahyeon, karena ia menganggap nama itu terlalu kekanak-kanakan. Ahyeon meneruskan perkataannya, bahwa menurut sejarah, Four Directions Martial Emperor layak disebut sebagai yang terkuat di dunia. Karena dia seharusnya sudah menguasai 4 seni bela diri yang bisa memaksimalkan serangan, pertahanan, dan kelincahan. Ahyeon juga mendengar, sosok itu juga membuat Golden Dragon bekerja menjadi bawahannya. Bahkan mereka menyebutnya sebagai Yellow Dragon Emperor. Ahyeon juga berpikir kalau itu hanya sekedar cerita yang dilebih-lebihkan. Ho Jong yang mendengar cerita itu, ia hanya melamun terdiam, dan di dalam benaknya ia teringat tentang serangan, pertahanan dan kelincahan, dan juga 4 seni bela diri yang berbeda. Ia juga teringat kalau itu adalah karakteristik dari teknik 4 Divine Guardian. Terlebih lagi, Ki dari Yellow Dragon adalah bentuk terakhir dari teknik 4 Divine Guardian. Sontak ia pun bangun dan memasang wajah yang serius. Ia juga berasumsi bahwa Four Directions Martial Emperor mewarisi teknik 4 Divine Guardian. Pada saat itu Ho Jong langsung menyuruh Ahyeon untuk bercerita lebih banyak lagi tentang Four Directions Martial Emperor. Namun, belum juga sempat bercerita lebih banyak, tiba-tiba Tuan Muda Klan Tang datang, dan mengganggu perbincangan mereka, sehingga obrolan mereka terhenti. Di sana Yang Seon bertanya kepada Ahyeon, bisakah ia bergabung duduk di sana? Tanpa menghiraukan keberadaan Ho Jong,
Di sana Ah Yeon dan Ho Jong bertanya-tanya ada maksud apakah. Tiba-tiba dia ingin ikut duduk. Ah Yeon langsung menatap kepada Ho Jong sambil memberi kode apakah Ho Jong membolehkan dia untuk ikut gabung. Tentu saja Ho Jong balik memberi kode bahwasanya dia boleh ikut gabung. Mereka pun duduk bersama. Ah Yeon mencoba untuk memperkenalkan Ho Jong kepada Yong Seon. Akan tetapi Yong Seon dengan nada sinisnya tidak perlu untuk mengenalkannya karena dia sudah tahu akan Ho Jong. Karena maksud kedatangannya tidak untuk melihat Ho Jong. Di sana Ah Yeon terlihat jijik mendengar perkataan Yong Seon. Pada saat itu juga Yong Seon menaruh gelas di depan Ah Yeon dan menyuruh Ah Yeon untuk menuangkan teh. Ah Yeon hanya tersenyum mendengar perintah itu. Lalu ia mengembalikan gelas itu dengan cara menyentilnya dan meminta Yong Seon untuk menuangkan sendiri. Karena Ah Yeon tidak berkenan untuk menuangkannya. Bukannya menuangkan, Yong Seon justru memintanya kembali. Ah Yeon masih kekeh menolaknya dengan sopan dan senyuman. Yong Seon tiba-tiba menunjuk ke arah Ho Jong dan mengatakan, kenapa Ah Yeon mau menuangkan untuknya? Yong Seon mencari pembenaran agar Ah Yeon juga menuangkan untuknya. Dengan penuh senyuman Ah Yeon mengatakan bahwa Ho Jong adalah temannya. Yong Seon masih tidak mau menyerah. Ia menimpali, bukankah dirinya bisa menjadi teman Ah Yeon? Ah Yeon juga menimpali dengan kata-kata yang santai tapi menusuk. Ia akan menerima pertemanan andaikan saja Yong Seon bisa bersikap sopan. Seketika suasana menjadi hening, tak ada sepatah kata pun dari mereka. Namun Yong Seon tidak mudah terpancing emosi. Ia hanya tersenyum memandang Ah Yeon di mana Ah Yeon juga tersenyum. Kemudian Yong Seon berkata kepada Ah Yeon, wajahnya imut dan menyegarkan, karena Ah Yeon berbeda dengan wanita-wanita lain yang sangat penurut pada omongannya. Mendengar perkataan itu Ah Yeon mulai sedikit kesal, ia hanya menatapnya tanpa berkata sedikit pun. Pada akhirnya Yong Seon menuangkan sendiri tehnya, sementara Nam Gung Hyon yang masih menguping, tidak bisa menahan diri ketika wanita yang ia cintai digoda oleh orang lain. Ia langsung mencela, ia menegur Yong Seon agar sebaiknya berhenti mengganggu orang lain, dan memintanya untuk segera pergi dari sana. Yong Seon menimpali perkataan Hyon, bukankah seharusnya Hyon berdiri di belakang kelantang, jika ia menghargai nyawanya? Hyon mengatakan, meskipun dirinya dari klan Namgung, yang tidak lain klan pendekar pedang yang terkuat, ia menanyakan, apakah itu juga berlaku kepada klan Tang? Mendengar itu, Yong Seon langsung berdiri dan berhadapan dengan Hyon, sambil mengatakan, bahwa pendekar pedang terkuat takkan bisa mengalahkan yang terkuat di dunia. Di situ Hyon menanyakan, siapa yang disebut Yong Seon terkuat di dunia? Yong Seon dengan percaya diri menyebutkan bahwa klan miliknya lah yang terkuat di dunia yaitu klan Tang. Ho Jong yang melihat itu, ia bergumam, dasar kecoa sombong. Tiba-tiba terdengar seseorang yang mencela dan menanyakan, siapa yang terkuat di dunia? Mendengar suara itu Ho Jong langsung melihat ke arah asal suara itu, dan melihat siapa yang sedang berbicara. Pria itu turun dari tangga untuk menghampiri mereka dan sekali lagi menanyakan, siapa orang idiot yang menyebut diri sendiri sebagai yang terkuat di dunia? Ketika klan Gujumyong kami ada di sini, entah kenapa, kedatangan pria itu membuat suasana menjadi tegang dan orang-orang terlihat begitu terkejut. Tidak hanya orang lain, bahkan Ho Jong dengan kuat menggenggam cangkir di tangannya. Ia juga mengeratkan giginya. Ia bergumam, orang itu adalah tuan muda ketiga klan Gumyeong, Myong Horim. Suasana menjadi sedikit tegang. Myong Horim terus melangkah menuruni anak tangga, seperti seseorang yang begitu dihargai. Semua orang terdiam, entah merasa kagum atau cemas atas kedatangannya. Horim sedikit tersenyum mengatakan, apakah yang tidak tertandingi mungkin yang dimaksud adalah klan Namgung, atau klan Moyong? Suasana sejenak menjadi hening, Yong Seon dan Hyon menatap ke arah Horim. Horim meneruskan perkataannya, menurutnya adalah hal yang wajar bagi klan Namgung, bersaing dengan klan miliknya. Tapi kenapa klan Tang mengakui dirinya sebagai yang terkuat di dunia?
Senyum mengejek terlihat di wajahnya. Mendengar perkataan itu membuat Yang Seon sedikit marah, karena merasa klannya diremehkan oleh Horim. Ia mengeratkan giginya, menanyakan, apa yang baru saja Horim katakan. Horim tersenyum tipis. Ia meminta agar tidak seharusnya Yang Seon mengucap kata-kata tidak tertandingi. Semudah itu di dunia murim, hal itu membuat Yang Seon semakin terlihat emosi. Kemudian Horim melihat Yang sudah emosi. Horim meminta Yang Seon untuk menenangkan diri, karena itu membuatnya terlihat lemah. Wajah Yang Seon lama-kelamaan menjadi merah. Ia tidak bisa menahan diri, dan ia pun segera mengeluarkan ki-nya, bergegas untuk menyerang Horim, karena Horim telah memandang rendah klan miliknya. Di sana Ahyeon berteriak meminta Ho Jong untuk segera menghindar dari tempat itu, akan tetapi tiba-tiba terlihat cangkir yang melayang begitu cepat ke arah Horim. Hal itu membuat Horim dengan sigap menangkap gelas itu, di mana ia keheranan. Kok tiba-tiba ada cangkir? Di sisi lain Yang Seon yang sudah siap untuk menyerang Horim, seketika terhenti dan bertanya-tanya tentang apa yang sedang terjadi. Di sana Ho Jong meminta maaf kepada Horim karena tangannya terselip yang mengakibatkan gelas itu melayang ke hadapannya. Horim menanggapi itu, ia hanya tersenyum, dan bertanya, apakah betul itu terselip? Di sana Ho Jong menjawabnya hanya dengan mengangguk saja. Ia tidak berkata sedikit pun. Melihat semua itu Horim pun tersenyum ke arah Ho Jong. Sementara Ho Jong fokus dengan tatapan seriusnya, Horim berkata kepada Ho Jong, kau benar-benar pemuda yang lucu, dan bertanya, pewaris dari klan mana kau? Dengan acuh Ho Jong tidak menjawab pertanyaan itu, ia malah menyuruh Horim untuk fokus pada masalah yang sedang dihadapinya, sembari ia melihat kepada Yang Seon yang sudah bersiap untuk menyerang Horim. Akan tetapi Yang Seon malah berbalik kesal kepada Ho Jong, karena ia sudah ikut campur akan urusannya, di mana akhirnya Yang Seon bertekad untuk terlebih dahulu membunuh Ho Jong yang telah mengganggunya. Ia pun segera bersiap melawan Ho Jong dengan kekuatan penuh. Sementara Ho Jong dengan tenang menyikapi semua itu, ia malah mengambil gelas yang ada di hadapannya, dan pada saat Yang Seon melayangkan serangan kepada Ho Jong, tiba-tiba gelas yang dipegang Ho Jong sudah mendarat di kepala Yang Seon, yang mengakibatkan Yang Seon kehilangan keseimbangan pada dirinya, dan membuatnya tidak sadarkan diri untuk sementara. Ho Jong kemudian menoleh dengan tatapan dingin mengatakan, mereka semua benar-benar mengganggu, ia tidak menyukainya. Ho Jong seketika bangkit dari tempat duduknya, dan mulai berjalan mendekati seseorang. Hyun yang berdiri sedari tadi tidak mengatakan apapun. Kini ia mengangkat suaranya, ia menyuruh Ho Jong untuk tidak menambah masalah dan membuat situasinya tambah runyam. Dan lagi-lagi Ho Jong bersikap dingin dan menghiraukan perkataan Hyun. Hyun merasa kesal karena perkataannya diabaikan oleh Ho Jong. Ho Jong ternyata mendekati Horim, dan berdiri di depannya, mereka saling bertatapan. Di sana Ho Jong mengamati jenis Ki Horim, ketika ia menangkap gelas sewaktu tadi. Dari yang ia rasakan sepertinya Ki milik Horim sedikit berbeda dengan Ki yang ia rasakan sewaktu pembantaian kala di masa lalu. Tanpa ada sepatah kata pun dari mulut Ho Jong, tiba-tiba ia memancarkan aura Ki-nya tepat ke Horim. Horim ternyata merasakannya, ia terkejut dengan apa yang Ho Jong lakukan. Ho Jong melakukan itu karena ingin memastikan apakah klan Myong yang melakukan pembantaian kepada klannya di masa lalu. Horim sedikit terkejut karena Ho Jong berusaha memeriksa Ki-nya, ia tidak mengerti dengan apa yang dilakukan Ho Jong, tapi ia tidak akan membiarkan Ho Jong memeriksa lebih jauh. Horim sedikit khawatir, ia langsung mengeluarkan Ki-nya ke seluruh tubuh, untuk menghalangi Ki yang dimiliki Ho Jong. Horim membentuk penghalang dan menolak Ki Ho Jong yang terus memaksa untuk menerobos. Karena Ki Ho Jong tidak bisa menembus penghalang milik Horim, Ho Jong menggigit bibirnya pertanda ia kesal. Di sisi lain Ji Pyong yang melihat suasana itu, ia mencoba untuk menghentikan kakaknya tersebut supaya tidak terjadi baku hantam antara kakaknya dengan Horim.
Di sana Ho Jong masih tidak peduli dengan teriakan Ji Pyong. Ia terus melakukannya agar mendapatkan jawaban yang pasti tentang Ki penjahat. Sementara itu Ah Yeon yang melihat Ji Pyong yang mulai panik, ia segera menahan Ji Pyong yang secara gegabah ingin menghentikan kakaknya. Ah Yeon mengatakan kepada Ji Pyong untuk tidak mendekat. Di sana Ji Pyong menimpali, jika ia tidak menghentikannya takut terjadi pertumpahan darah. Ah Yeon pandangannya fokus terhadap Ho Jong. Dalam benaknya, ia tahu, dan ia juga memahami kondisi yang terjadi di sini. Namun mustahil Ji Pyong bisa menghentikan seseorang dengan sorot mata yang seperti itu. Cerita berpindah pada Yang Seon yang terbangun dari pingsannya. Terlihat juga Hyo Myong yang khawatir kepada Yang Seon. Ia menanyakan kondisi tuannya pasca pingsan. Sementara itu Yang Seon sedikit kebingungan akan hal apa yang membuatnya seperti ini. Di sana Ho Myong mencoba membantu untuk membangunkan Yang Seon. Akan tetapi Yang Seon dengan begitu angkuhnya menolak bantuan itu dan menyuruh Ho Myong untuk melepaskannya. Yang Seon sangat keras akan kenapa ia bisa pingsan gara-gara sebuah cangkir, padahal ia anggota resmi klan Tang. Tidak berhenti di situ Yang Seon meluapkan kekesalannya, ia langsung menyalurkan ki-nya ke seluruh tubuh. Ho Myong tidak bisa berbuat apa-apa, ketika tuannya sudah dirasuki amarah. Ia hanya bisa melongo, tidak bisa menghentikan amarah tuannya. Pada saat itu juga, Yang Seon yang sudah diliputi amarah, langsung mendekat ke arah Ho Jong dan memusatkan ki di tangannya. Ji Pyong yang melihat itu, seketika langsung berteriak memanggil kakaknya. Sementara itu Yang Seon berlari sembari mengucap kata-kata yang tidak pantas. Kemudian ia mengangkat tangannya dan bersiap menyerang. Ketika tepat di belakang Ho Jong, ia menggunakan seluruh ki-nya untuk memperkuat lengannya, sambil berteriak mampuslah kau. Yang Seon langsung mengayunkan serangan kepada Ho Jong, akan tetapi serangan itu sia-sia. Ho Jong dengan mudah menghindari serangan itu dan langsung menangkap tangan Yang Seon, dan mencengkram dengan sangat kuat. Di sana Yang Seon mengerang kesakitan, sambil di benaknya berkata, bahwa tangannya akan hancur, lalu ia membalas dengan tangan kirinya. Akan tetapi usahanya masih saja sia-sia. Ho Jong dengan mudah membalikan keadaan, terlebih-lebih membuat bahu Yang Seon patah, sehingga bahu Yang Seon sedikit menonjol ke belakang. Hal itu tentu saja membuat Yang Seon kembali berteriak kesakitan, karena itu terjadi akibat Yang Seon menyerang Ho Jong, di mana Ho Jong pada saat itu mengaktifkan skill Northern 12 Heavenly Wall miliknya dan membuat Yang Seon menangis kesakitan. Sedangkan Ho Jong yang masih menggenggam lengan miliknya, ia menatap tajam ke arahnya. Tentu saja itu membuat Yang Seon semakin ketakutan sampai-sampai ia mengencingi celananya. Ho Jong yang melihat Yang Seon, tentu saja tidak ingin melepaskannya dengan mudah, tapi ia menyadari jika saat ini waktunya kurang pas untuk bertindak seperti Black Emperor. Oleh karena itu Ho Jong menahan emosinya kepada Yang Seon, serta berfokus pada tujuan utamanya, di mana tujuannya itu adalah untuk mengetahui identitas musuh. Ho Jong pun langsung melepaskan tangan Yang Seon, dan berbalik ke arah Horim, serta ia berkata, Tuan muda dari klan Buju Myong, maukah kau bermain sebentar denganku? Di mana terlihat Ho Jong tidak ragu untuk memamerkan skill bela dirinya kepada Horim. Hal yang dilakukan oleh Ho Jong itu, membuat semua orang terkejut, bahkan itu membuat dirinya menjadi pusat perhatian. Di sana Horim tidak menerima begitu saja akan ajakan Ho Jong, ia hanya fokus melihat Ho Jong. Tiba-tiba ia tersenyum jahat, seraya berkata, kau adalah penerus dari klan Green Mountain Yeon, kan? Kemudian ia menjulurkan tangannya, dan meneruskan omongannya. Pertama-tama, sebagai yang paling dewasa di pertemuan ini, ia mengucapkan terima kasih kepada Ho Jong, karena Ho Jong telah menangkap anjing gila yang sudah merusak suasana itu. Seraya matanya tertuju ke Yang Seon, namun, Horim meminta untuk membedakan semua ini, karena tempat ini bukan hanya untuk mereka berdua. Ia juga mengatakan, bahwa ia akan bermain dengan Ho Jong. Ia pun mengajaknya untuk minum terlebih dahulu. Namun,
Masih seperti biasa Ho Jong menanggapi ajakan itu dengan acuh. Ia juga mengatakan bahwa Horim terlalu banyak bicara. Di sana Horim sedikit terkejut mendengar tanggapan Ho Jong. Dan pada saat itu pula Ho Jong meneruskan omongannya. Jika kau tidak mau mendekat maka sayalah yang akan mendekat. Ho Jong pun melangkahkan kakinya dengan teknik static singularity. Horim yang melihat pergerakan Ho Jong, ia terkejut. Dia bingung apa yang terjadi, dan bahkan melihat Ho Jong berjalan dengan sangat lambat. Namun entah kenapa saraf di tubuhnya tegak. Ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Bru juga selesai bergumam, tiba-tiba Horim dikejutkan. Ho Jong telah berada tepat di hadapan Horim. Horim tentu terkejut dengan kecepatan Ho Jong. Horim menatap Ho Jong dengan tatapan tajam, akan tetapi itu tidak membuat Ho Jong gentar. Malah ia cuman tersenyum menggambarkan tidak takut sedikit pun. Di sana Horim mulai mengeluarkan sedikit keringat dingin. Kemudian ia dengan segera mengayunkan tangannya menyerang ke arah Ho Jong. Akan tetapi di sana Ho Jong dengan mudah menghindari serangan tersebut. Karena pukulannya sangat mudah dihindari, Horim sedikit menaikkan level serangannya. Ia menyerang dengan teknik Steel Chain Strike, dan lagi-lagi Ho Jong dengan santai menghindari serangan tersebut. Di sisi lain semua orang yang menonton pertarungan itu terkejut, seolah tidak percaya, karena rumor mengatakan, serangan beruntun Steel Chain Strike dari klan Myong sangatlah mengesankan. Mereka juga bertanya-tanya, seni bela diri tinju apa yang digunakan oleh tuan muda dari klan Yeon. Sementara Ji Pyong yang menonton juga ikut terkejut, karena sepertinya ia mengenali, teknik yang digunakan kakaknya itu, adalah teknik 13 Fist dari klan Yeon. Itu adalah seni bela diri tinju dasar. Kembali pada Ho Jong dengan santainya ia menangkis serangan Horim. Pada saat Horim melayangkan serangan yang begitu kuat ke arah Ho Jong, di sana Ho Jong dengan mudah menghentikan serangan itu. Ia hanya menggunakan telapak tangannya saja, kemudian ia memukulnya ke bawah dengan ringan. Namun yang dirasakan Horim pukulan itu sangatlah kuat, sehingga membuat Horim mundur beberapa langkah. Oleh karena itu Ho Jong langsung menyerangnya tanpa ampun, namun di sana Horim masih bisa menangkisnya. Akibat serangan Ho Jong yang begitu kuat, mengakibatkan Horim terpental sangat jauh. Pada saat itu juga Horim menatap Ho Jong dengan tatapan tajam, lalu kemudian ia melihat tangannya. Di dalam benaknya berpikir, kalau ia tidak hati-hati ketika menerima serangan Ho Jong, bisa-bisa tulangnya patah. Horim menatap Ho Jong semakin waspada. Di sisi lain Ho Jong masih dengan santainya menatap Horim, seraya berkata apakah Horim masih akan bermain-main. Ho Jong segera mengangkat tangannya ke depan. Ia berkata, seperti dugaan ketika ingin membuat seseorang bertarung maka ia harus menyerang seolah-olah akan menghabisi lawan. Ia memprovokasi Horim. Pada akhirnya Horim terpancing oleh provokasi Ho Jong. Ia mulai membangkitkan hodamnya, sembari ia memaki Ho Jong dengan kata-kata yang tidak pantas. Ketika pertempuran hendak memanas, tiba-tiba terdengar seseorang menyuruh mereka untuk berhenti melanjutkan pertarungannya. Seketika mereka dikelilingi oleh para prajurit. Ji Pyong dan Ah Yeon kebingungan, ada apakah ini ucap mereka? Para prajurit pun terlihat sangat siaga dengan senjatanya untuk mengamankan tempat itu. Suasana pun menjadi hening, dan pada saat itu juga Hyun berteriak kepada Ho Jong dan Horim, apa yang kalian lakukan pada pertemuan yang sakral ini? Kalian pikir apa yang sedang kalian lakukan? Semuanya hanya terdiam, tidak ada yang memulai pembicaraan sama sekali, satu sama lain saling menunggu untuk beberapa waktu. Pada akhirnya Hyun membuka suara menanyakan pada Horim. Kirin adalah orang tertua di antara generasi penerus klan masing-masing. Ia paham Horim ingin memberi pelajaran pada orang yang kasar, tapi bukankah menurutnya itu sudah sangat keterlaluan? Horim terdiam tidak mengatakan apa-apa. Kemudian Hyun juga menegur Ho Jong. Ho Jong baru saja berkelahi seperti seorang berandalan. Dalam sejarah pertemuan ini, tidak ada orang yang sekasar dirinya. Ho Jong yang mendengar teguran itu masih dengan sikap yang sama.
Ia acuh dan menghiraukan omongan Hyun. Hal itu membuat Hyun kesal. Ia memaki, Ho Jong benar-benar sombong. Kemudian ia meneriaki dengan pertanyaan, seberapa besar rencana Ho Jong untuk meremehkan klan Namgung. Di tengah perselisihan itu, tiba-tiba terdengar suara seorang wanita yang meminta untuk Hyun menghentikan tindakan yang tidak adilnya itu. Hyun dengan kesal menoleh dan memaki menanyakan, siapa yang berani ikut campur dalam urusannya. Ketika ia menoleh ia mendapati itu adalah Ahyeon. Hyun dengan refleks memanggil Ahyeon dengan sebutan adik Ahyeon. Ahyeon berjalan mendekam mencoba untuk menengahi, tapi sebelum itu, ia menegur Hyun bahwa mereka sedang dalam pertemuan resmi, jadi ia meminta agar Hyun memperbaiki cara memanggilnya. Di sana ekspresi Hyun menurun mendengar teguran itu, ia sebenarnya malu dan bingung. Ahyeon mencoba menengahi pertikaian itu. Ia menjelaskan kronologi kejadiannya dari awal hingga sampai sekarang. Di sana ia menunjuk Yang Seon, karena dialah awal mula terjadinya keributan di tempat itu. Lalu ia bertanya kepada Hyun, akan kenapa Hyun mencoba terus menyalahkan Tuan Muda Yeon atas semua kegaduhan yang terjadi ini. Hyun jelas-jelas memperlihatkan kebenciannya terhadap Ho Jong. Di sana Hyun menjawab, bukankah Hyun juga melihat apa yang terjadi? Ho Jong bukannya menghentikan Yang Seon, tapi ia malah menyerang Horim Myong. Sebaliknya, menurut Ahyeon, bukannya Ho Jong telah menjelaskannya, bahwasanya ia tidak sengaja terselip, sehingga mengakibatkan gelas itu melayang ke depan Horim. Kemudian Ahyeon mengonfirmasi kepada Horim atas pertanyaannya, karena tidak ada pilihan lain. Horim mengangkat tangan dan bahunya itu seolah telah menjawab semuanya. Ho Jong menoleh, serta menatap tajam ke arah Ahyeon. Ia tidak memiliki kata-kata untuk disampaikan, dia hanya terus memandang, sementara Ahyeon sendiri di benaknya, berharap Ho Jong tidak memperpanjang urusan itu, dan hanya sampai di sana, Ji Pyong yang berada di belakang Ho Jong, menarik bajunya Ho Jong dan memanggil dirinya. Ho Jong langsung menoleh kepada adiknya, dan ia tahu apa yang dimaksud oleh adiknya itu. Ho Jong akhirnya menghela nafas, dalam pikirnya ia bergumam, sepertinya ia terburu-buru, ia merasa bahwa ia sudah menemukan bayangan penjahatnya, yang mengakibatkan ia tidak bisa mengontrol niat membunuhnya. Pada akhirnya ia pun menurunkan egonya dan segera hormat kepada Horim, dan mengatakan, bahwa seni bela diri klan Myong sama kuatnya dengan rumor yang beredar. Di sana Horim hanya terdiam tidak bisa menjawab. Kemudian Ho Jong meneruskan, dan memohon, bahwasanya ia hanya sekedar ingin belajar beberapa pelajaran bela diri darinya. Horim hanya tersenyum tipis mendengar perkataan Ho Jong, karena ia sudah mengerti dengan apa yang dimaksud oleh Ho Jong. Di mana Ho Jong segera meminta maaf kepada semua orang, karena ulahnya suasana di sana menjadi hancur, meskipun ayahnya menyuruh Ho Jong untuk berpikir sebelum bertindak, di mana Ho Jong mungkin sudah lupa akan perkataan ayahnya itu. Sambil menggaruk kepala Ho Jong meneruskan, jika ayahnya tahu akan kejadian hari ini, sudah pasti ia akan membuat Ho Jong kelaparan lagi selama 3 hari berturut-turut. Ia berharap di antara mereka tidak ada yang mengenal ayahnya. Mendengar pernyataan Ho Jong, Ahyeon tertawa manis. Tidak hanya Ahyeon saja, tapi semua orang yang ada di sana juga tertawa, karena merasa lucu akan tindakan Ho Jong. Di sisi lain Hyun sedikit kesal, karena melihat orang yang ia cintai tertawa, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ho Jong meneruskan lagi kata-katanya, jika dipikir lagi, ia mungkin harus mentraktir mereka semua untuk minum pada jamuan besok, sebagai permeminta maaf atas masalah yang ia timbulkan hari ini. Ia juga akan senang jika mereka bisa melupakan atas kekasarannya dengan pikiran yang lapang.
Ketika Ho Jong berbicara tiba-tiba terdengar seseorang berkata, "Semua ini omong kosong." Di sana Ho Jong segera menoleh dan mendekatinya. Ternyata dia adalah Peng Daeho. Ho Jong pun menyapanya, di mana Peng Daeho bukan bermaksud menantangnya untuk bertarung, melainkan Peng Daeho hanya menyampaikan bahwa Ho Jong harus melihat tubuh Peng Daeho yang begitu besar. Jika hanya satu cangkir minuman tidak akan cukup, mereka harus minum sampai pingsan. Jika Ho Jong dapat bertahan dari semua orang, maka Peng Daeho akan mempertimbangkan untuk memaafkan Ho Jong. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Ho Jong tidak punya pilihan lain selain menuruti kehendak Peng Daeho. Semua orang memuji Ho Jong. Mereka tidak mengira bahwa Ho Jong memiliki kepribadian yang gagah. Mereka akan menantikan jamuan besok. Mereka tidak juga hanya memuji Ho Jong, mereka juga memuji Ah Hyon yang juga sangat keren. Di sisi lain Hyon benar-benar tidak bisa menyembunyikan ekspresi kekesalannya, karena ketidaksukaannya terhadap Ho Jong, ditambah lagi Ah Hyon yang ia cintai berpihak kepada Ho Jong. Ho Jong yang melihat Horim, dalam benaknya berkata, ia masih punya banyak waktu untuk mengungkap penjahat yang membantai klannya di masa lalu. Di sisi lain Peng Manho memberi salam hormat kepada Han Ho Myong, dan bertanya, apakah benar Anda ini Han Ho Myong dari cambuk baja naga beracun? Han Ho Myong menjawab dan mengiyakan atas pertanyaan Peng Manho. Mereka pun berbincang hangat sambil meninggalkan tempat itu. Mereka tidak memperdulikan Tang Yang Seon yang terkapar. Di keesokan harinya, di restoran tempat berkumpul, terlihat para peserta penerus sedang menikmati sarapan pagi. Ho Jong dan Ji Pyong juga ada di sana. Tiba-tiba ada seseorang yang datang menghampiri ke meja Ho Jong, lalu memperkenalkan dirinya. Ia adalah kapten penjaga yang bertugas menjaga, bernama Kusong. Di sana Ho Jong menanyakan, akan hal apa ia mendatangi dirinya. Kusong menjawab, ia meminta izin untuk berterus terang kepada Ho Jong, bahwasanya ia menyuruh Ho Jong dan rombongannya untuk segera meninggalkan tempat ini sebelum jamuan makannya dimulai. Hal itu membuat Ho Jong hilang selera makannya, sehingga ia melepaskan sendok yang ia pegang. Di sana terlihat Ji Pyong sangat kesal dengan perkataan kapten penjaga itu. Ia menanyakan, apa yang baru saja penjaga katakan? Kusong menimpali, apakah Ji Pyong tidak mendengar apa yang ia katakan? Bukankah ia menyuruh mereka untuk meninggalkan tempat ini sebelum jamuan makan dimulai? Di sisi lain ada Hyon yang sedang duduk dan menengguk minumannya. Dia mendengar apa yang dikatakan penjaga kepada Ho Jong yang tidak lain kapten penjaga itu adalah bawahannya. Hyon tersenyum seolah telah memenangkan pertaruhan. Ho Jong segera menaruh sumpitnya. Ia menanyakan, apakah Kusong ingin dirinya pergi? Kusong membenarkan itu. Ho Jong kembali menanyakan alasannya. Jawaban Kusong sangat tidak masuk akal. Ia mengatakan bahwa Ho Jong adalah orang yang menghancurkan pertemuan penerus dan memiliki sejarah yang luas, dan ia juga memutuskan bahwa Ho Jong tidak memenuhi kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertemuannya. Ketika mendengar omongan Kusong, Ji Pyong membantah dengan keras pernyataan itu. Ia berkata, semuanya tidak masuk akal, karena ia dan kakaknya sudah menyelesaikan persyaratannya. Oleh karena itu Kusong tidak bisa menghukum seenak jidatnya. Ji Pyong juga mengatakan bahwa Ho Jong akan meminta maaf pada perjamuan hari ini. Belum juga selesai bicara, dengan menunjuk Ho Jong, Kusong menimpali. Ia meminta maaf, sikapnya saja sudah dipertanyakan. Dia dengan santai menyikapi masalah ini. Ia malah asik makan. Lalu ia menanyakan, apa menurut Ji Pyong, sikap Ho Jong terlihat seperti sedang merenung atau sebaliknya. Dan sekali lagi Kusong menyuruh mereka untuk segera pergi. Ia pun pamit dari tempat itu. Ji Pyong kembali berteriak bahwa Kusong bukanlah siapa-siapa, tapi hanyalah seorang penjaga dari salah satu klan, dan Kusong bahkan tidak memiliki hak untuk menilai kualifikasi para penerus klan. Kusong sedikit tersenyum dan menganggap Ji Pyong bodoh. Ia mengatakan bahwa klan Namgung menjadi tuan rumah dalam pertemuan ini.
secara tidak langsung ia punya hak untuk menyingkirkan rakyat jelata yang nantinya akan menjadi masalah bagi pertemuannya. Ia juga mengatakan, Tuan Muda kedua kami cukup dermawan untuk menyelesaikannya kemarin, tapi aku berdeda, ia tidak berniat untuk meninggalkan sumber masalahnya begitu saja. Sekali lagi Kusong meminta Ho Jong untuk segera pergi sebelum Ho Jong malu akan perbuatannya sendiri. Ho Jong sendiri tidak terlalu menghiraukan masalahnya, tiba-tiba ia menyuapi Ji Pyong, seraya berkata, kau harus cepat makan, makanannya mulai dingin. Di sana Ji Pyong kebingungan dengan sikap kakaknya, kemudian Ho Jong melanjutkan ucapannya, karena akan sangat memalukan jika kau melewatkan waktu makan hanya karena gonggongan anjing. Di sana Kusong mendengarkan ucapan Ho Jong dengan jelas, dirinya tersidir akan ucapan itu. Kemudian Ho Jong bertanya kepada Kusong, akan kenapa ia tidak makan, dan haruskah Ho Jong meminta pelayan untuk menghangatkan makanan untuk Kusong, agar Kusong mau makan. Mendengar pertanyaan Ho Jong, Kusong bergetar menahan amarah. Lalu ia menanyakan, apa yang barusan ia katakan. Kusong menghentakkan kakinya ke lantai, dan mengulangi perkataannya, apa yang baru saja Ho Jong katakan padanya. Ho Jong masih saja dingin dan dengan singkat menjawab Kusong, kau berisik, kemudian mengatakan, bahwa seekor anjing akan menggonggong ketika ia lapar, maka dari itu ia perlu pemiliknya untuk datang dan menjemputnya. Mendengar dirinya dihina, Kusong tidak bisa menahan diri lagi, ia langsung mencabut pedang dari sarungnya, dan membentak, bahwa Ho Jong hanyalah seorang bayi baginya. Namun sebelum pedang itu dihunuskan ke Ho Jong, tiba-tiba Hyun datang dan meminta Kusong untuk segera menenangkan diri. Kusong pun menuruti akan perintah Hyun, dan mengurungkan mencabut pedangnya. Ho Jong dengan santai berkata, akhirnya sang pemilik ada di sini. Ho Jong memandang Hyun, seolah-olah meremehkan Hyun. Di meja yang lain, tidak jauh dari meja Ho Jong, terlihat Gadaek Sang yang merupakan pewaris sekte begar itu, dengan lahap menyantap makanannya, layaknya seperti seorang pengemis sungguhan. Dia mengatakan, bahwa pertemuan pewaris kali ini dipenuhi masalah, oleh karena itu ia sangat senang, karena tidak ada orang yang memperhatikannya saat ia makan. Pada saat itu juga pandangannya tertuju pada Ho Jong, di dalam benaknya ia bergumam, jadi dia, tuan muda dari klan Green Mountain Yeon, yang mengalahkan Mabang, ia ingin melihat bagaimana Ho Jong menyelesaikan masalah yang rumit ini. Di mana karena kehadiran dari Hyun tentu saja ia mengancam Ho Jong, terutama ia mengatakan, apa Ho Jong yakin, jika klannya akan mengabaikan masalah ini, karena mempermalukan kapten penjaga dari klan Namgung. Namun Ho Jong menimpali, bahwa apa yang telah Hyun lakukan padanya itu disebut penghinaan. Hyun tidak mengerti apa maksud Ho Jong. Pada akhirnya, Ho Jong bangkit dari tempat duduknya mengatakan, bahwa Hyun memerintahkan Kusong yang sudah tua, untuk melakukan tugasnya. Apakah Hyun sebegitu takut padanya? Mendengar itu, Hyun kesal, dan mencoba mengatakan sesuatu, tapi dengan santai Ho Jong melambaikan tangannya dan tidak ingin mendengar apapun dari Hyun. Tapi jika Hyun memiliki dendam padanya karena ia memberikan pelajaran pada saudara perempuannya, ia seharusnya menantang Ho Jong untuk bertarung atau hal lainnya layaknya seorang pendekar, daripada bersekongkol dengan bawahannya. Hal itu membuat Hyun kesal, sementara semua orang terdiam mendengar perkataan Ho Jong, seolah mereka merasa bahwa benar Hyun adalah pengecut. Hyun yang kesal, di dalam benaknya ia bergumam, apakah Ho Jong sekarang benar-benar menyinggung klan Namgungnya? Hyun tidak bisa lagi menahan amarahnya, ia membentak dan meminta Ho Jong, untuk berhenti berspekulasi seperti itu, karena dirinya adalah Namgung Hyun, tidak mungkin ia memerintahkan hal seperti itu. Ia juga mengatakan, bahwa pikiran Ho Jong benar-benar sudah mempermalukan klan miliknya. Ho Jong menoleh dan mencoba menanyakan, apakah benar Hyun tidak memberi perintah padanya? Jika benar tidak, Ho Jong yakin bahwa Hyun tidak akan keberatan,
Jika Ho Jong memberi pelajaran pada kapten penjaga yang telah menghina klan lain atas kemauannya sendiri, perkataan itu membuat Hyun menyadari bahwa Ho Jong telah mempermainkan dan menjebaknya. Ia terdiam tanpa sepatah kata pun. Dengan penuh senyuman Ho Jong menanyakan, haruskah Ho Jong mulai mengomel, atau Hyun yang mengajarinya sendiri? Karena Hyun adalah tuan muda dari klan Namgung, di sana Hyun terdiam. Ia tidak punya pilihan lain. Sementara kapten penjaga yang melihat tuannya terdesak, ia tidak bisa berdiam diri. Ia mengambil tindakan untuk membantu tuannya. Ia maju dan mengatakan bahwa ia akan bertanggung jawab atas perbuatannya. Di sana Hyun terkejut melihat tindakan kapten penjaga. Kapten penjaga meneruskan, bahwa semuanya ia lakukan adalah keputusan sendiri. Pada saat itu juga Ho Jong mengatakan, bagaimana jika kapten penjaga bertanggung jawab dengan pertarungan sederhana. Di sana terlihat juga Gada Eksang memperhatikan obrolan mereka, serta Ho Jong meneruskan, bahwa setelah Ho Jong memberi pelajaran yang menyakitkan pada kapten penjaga, maka mereka bisa melanjutkan dengan pertarungan antara para penerus. Hal itu akan menciptakan suasana yang menyenangkan untuk membangun persahabatan di antara mereka. Tanpa pikir panjang, kapten penjaga menerima tawaran itu, karena ia juga sangat nafsu dan ingin memberi pelajaran pada Ho Jong. Setelah tawarannya diterima, Ho Jong memalingkan pandangannya kepada Horim, karena Ho Jong masih curiga akan identitas Horim yang sebenarnya.